Ibuku diusir suami dari rumahku saat aku dinas keluar kota. Ternyata ia lakukan itu demi ajak pelakor tinggal serumah. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semua dari daerah mana saja? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Matahari pagi menyelinap melalui jendela kamar, menyinari vas bunga berisi bau kuet segar yang sengaja Mas Gani beli untuk menyemangatiku menjalani dinas 3 hari ke Surabaya. Aku, Dinda, berdiri di depan cermin lemari pakaian, merapikan kerah blazer biru muda yang baru pertama kali kupakai. Perasaan ini campur aduk. Di satu sisi, ada semangat karena ini adalah presentasi penting untuk kenaikan pangkat. Di sisi lain, ada rasa enggan meninggalkan rumah dan Mas Gani. Din, semua sudah dipaking dengan rapi. Suara Mas Gani terdengar dari balik pintu, sebelum kemudian ia masuk dengan membawa segelas kopi hangat favoritku. Matanya, yang biasanya masih sembab saat baru bangun, pagi ini justru terlihat sangat jernih. Ia mengenakan kaos oblong favoritnya yang sudah pudar, membuatnya terlihat seperti pria sederhana yang selalu kukenal dan kucintai. Ini, kopimu. Biar nggak ngantuk di pesawat, katanya sambil menyodorkan gelas itu, tangannya yang besar dan hangat sesekali mengusap lenganku. Terima kasih, sayang, ucapku, menyeruput kopi itu. Hangatnya merambat dari ujung jari hingga ke seluruh tubuh. Awas, Bu. Jangan sampai Bapak di sini kelaparan karena sibuk kerja. Candaku pada ibu yang sedang berdiri di ambang pintu, tersenyum lembut. Ibu mendekat, merapikan sedikit rambutku yang terlepas dari sanggul. Jangan khawatirin kami. Yang penting kamu di sana hati-hati. Jaga kesehatan. Jangan cuma kerja, makan dan tidur harus teratur. Pesannya dengan suara yang selalu menenangkan. Aku memeluknya erat, mencium wangi khas sabun mandinya yang sederhana. Iya, Bu. 3 hari aja, kok. Cepet baliknya. Mas Gani lalu mendekat, merangkul pundakku dari belakang. Aku bisa melihat bayangan kami bertiga di cermin. Sebuah gambaran keluarga harmonis yang selama ini kupuja. Dengar kata ibu, ya, jangan main begadang buat cek data. Klien juga butuh tim yang segar, katanya, mencium pelipisku. Aku menutup mata, menikmati kehangatan itu, menelan mentah-mentah setiap kata manisnya. Aku janji, bisikku. Kamu juga, jangan sampai keasyikan kerja sampai lupa jam makan. Ingat, MU gampang kambuh kalau telat. Ah, santai aja. Lagian ada ibu di sini yang bakal nawarin makan tiap jam. Nggak kayak kamu yang suka lupa, godanya, menyeringai. Ibu tertawa kecil di belakang kami. Iya, nih, Gani MAH anak yang penurut. Makan selalu habis. Aku memutar badan, menghadapinya langsung. Tanganku meraih tangannya, memegangnya erat. Serius, ya, Gan. Aku pergi cuma 3 hari. Jaga baik-baik ibu dan rumah kita. Matanya menatapku dalam. Untuk sepersekian detik, kurasa ada sesuatu yang melintas di balik pandangannya. Sesuatu yang samar dan tidak bisa kutangkap. Tapi itu hilang secepat datangnya, digantikan oleh senyuman lebar dan anggukan yang meyakinkan. Dinda, percaya sama aku. Rumah dan ibu aman. Aku yang jaga. Fokus aja buat presentasi. Bawa pulang kontrak gede buat kita. Buat masa depan kita. Kalimat terakhirnya diucapkan dengan tekanan, seolah ingin meyakinkanku sekali lagi. Dan aku, seperti orang bodoh yang tenggelam dalam buayan cinta, mempercayainya sepenuhnya. Oke, sayang. Aku percaya. Aku berdiri berjinjit, mencium bibirnya hangat. Itu adalah ciuman perpisahan yang penuh keyakinan, sama sekali tanpa curiga. Ayo, taksinya udah nunggu di luar, seru ibu dari bawah. Mas Gani mengangkat koperku yang tidak terlalu berat. Aku antar kamu keluar. Di depan pagar, taksi sudah menunggu. Ia memelukku sekali lagi, erat, seolah tak ingin melepas. Aku kangen dari sekarang, bisiknya di telingaku. Aku juga. Tapi kan bentar aja. Bye, sayang. I love you. I love you too. Dinda, hati-hati, ya. Ia membukakan pintu taksi untukku.
Saat mobil mulai melaju, aku melambai dari balik kaca. Mas Gani dan Ibu berdiri berjejer, melambai balik. Senyum Mas Gani masih terpancar lebar, begitu tulus di bawah sinar matahari pagi. Itu adalah gambaran terakhir yang kulihat sebelum taksi berbelok. Gambaran yang akan kuingat sebagai momen paling ironis dalam hidupku. Puncak dari sebuah kebohongan besar yang diselimuti oleh lapisan-lapisan kehangatan palsu. Andai saja aku tahu bahwa senyum manisnya pagi itu adalah tirai terakhir sebelum sebuah drama pengkhianatan dimulai. Bahwa ucapan, jaga ibu dan rumah, yang kupercayakan padanya, justru akan menjadi bahan ejekan paling pahit yang akan kudengar di kemudian hari. Pesawat yang membawaku meninggalkan Jakarta terasa seperti membawa serta sebagian sukma. 3 hari terasa seperti sebuah janji waktu yang terlalu panjang. Namun, begitu roda pesawat menjejak landasan di Bandara Juanda, Surabaya, semangat kerja langsung menyala dalam diriku. Presentasi ini adalah buah kerja keras tim selama berbulan-bulan, dan aku tidak ingin mengecewakan. Hari pertama dihabiskan dengan gladi resik yang ketat. Tim kami, yang terdiri dari 3 orang, memeriksa setiap slide presentasi, memastikan data akurat, dan menyusun strategi menjawab pertanyaan klien. Malamnya, kami bahkan hanya sempat makan malam cepat saji di lobi hotel sambil terus berdiskusi. Hari ini kita tidur cepat. Ya, besok pagi harus fresh. Pesanku pada kedua rekan kerjaku, Randy dan Sari. Iya, nih, Mbak Dinda. Aku aja sampai mimpi angka-angka grafik. Keluh Sari sambil mengusap matanya yang sudah sembab. Randy yang biasanya ceria pun terlihat serius. Klien ini terkenal detail sekali. Siap-siap aja untuk ditanya sampai hal paling teknis. Kubawa kekhawatiran itu ke dalam tidurku. Namun, anehnya, dalam mimpiku justru bayangan Mas Gani dan Ibu yang muncul. Mereka terlihat sedang makan malam bersama di rumah, tertawa lepas. Itu adalah mimpi yang menenangkan, seolah menyemangatiku untuk segera menyelesaikan tugas ini dan pulang. Hari H presentasi pun tiba. Ruang rapat klien yang megah dan dingin membuat telapak tanganku berkeringat. Tapi begitu giliran kami maju, semua rasa gugup itu terkonversi menjadi energi. Suaraku terdengar lantang dan percaya diri. Setiap data yang kami sampaikan disuguhkan dengan keyakinan penuh. Aku menangkap anggukan-anggukan halus dari manajer klien, sebuah pertanda baik yang membuat jantungku berdebar lebih kencang. Sesi tanya-jawab berlangsung alot. Pertanyaan-pertanyaan kritis dan mendetail terlontar, persis seperti yang diprediksi Randy. Namun, kami sudah sangat siap. Dengan kompak, kami bergantian menjawab, saling melengkapi, dan memberikan solusi yang tepat. Setelah presentasi selesai, manajer klien, Bapak Hendra, menghampiri kami. Wajahnya yang semula dingin, kini mencair. Presentasi yang bagus, tim, ujarnya, berjabat tangan dengan kami satu persatu. Data yang komprehensif, analisis yang tajam, dan yang paling penting, solusinya sangat applicable untuk kebutuhan kami. Terima kasih banyak, Pak Hendra. Kami sangat menghargai kesempatan ini, jawabku, berusaha menahan senyum lebar yang ingin sekali meledak. Kami butuh waktu 1-2 hari untuk review internal. Tapi, secara pribadi, saya sangat impressed, tambahnya sambil tersenyum. Begitu keluar dari ruang rapat, kami bertiga tidak bisa menahan diri lagi. Sari memelukku erat. Kita berhasil, Mbak. Aku lihat ekspresi Pak Hendra. Pasti deal. Randy mengangkat tangannya untuk high five. Mantap. Kerja keras kita terbayar sudah. Aku yakin kontraknya akan segera menyusul. Suasana hati kami begitu ringan. Kembali ke hotel, kami memutuskan untuk merayakannya dengan makan malam di restoran yang lebih proper. Suasana riang menyelimuti meja kami. Pujian dari klien masih terngiang-ngiang, memberikan kepuasan yang luar biasa. Saat sedang menikmati dessert, handphoneku bergetar. Dari layar terpampang foto Mas Gani yang sedang tersenyum. Senyumku langsung merekah. Halo, sayang, sapa Kuryang. Hey, Din. Gimana presentasinya? Lancar. Suaranya terdengar seperti biasa, hangat dan penuh perhatian. Alhamdulillah, lancar banget. Kliennya seneng. Katanya impressed. Kita tinggal nunggu kabar baiknya aja. Ceritaku dengan semangat. Wah, hebat banget, istriku.
Aku tahu kamu pasti bisa. Ibu juga pasti bangga nih. Gimana kabar ibu? Dan kamu? Makan teratur kan? Tanyaku. Rasa rindu sudah mulai menggelegak. Ibu baik-baik aja. Tadi siang masak sop buntut kesukaanku. Aku juga baik. Jangan khawatir. Kapan pulangnya? Masih besok sore, kan? Iya, rencananya masih besok sore. Tapi, kataku sambil berpikir cepat. Tapi kayaknya kita bisa selesai lebih cepat. Mungkin bisa cari tiket pesawat yang lebih pagi. Ah, santai aja, Din. Jangan terburu-buru. Kan capek. Nikmati aja dulu keberhasilannya di sana sama teman-teman. Jawabnya, terdengar sangat masuk akal dan suportif. Tapi aku kangen, bisikku. Aku juga kangen. Tapi kamu udah kerja keras. Deserve buat istirahat sebentar. Nanti kalau pulang besok sore juga nggak apa-apa. Ibu dan aku nunggu. Obrolan itu berakhir dengan ciuman lewat telepon darinya. Aku menutup telepon dengan perasaan hangat. Randy yang duduk di seberangku mengangkat alis. Mas Gani, ya? Masih mesra banget. Nih, padahal cuma pisah 3 hari. Aku hanya tersenyum malu. Tapi di dalam hati, sebuah ide sudah matang. Aku tidak ingin menunggu sampai besok sore. Aku ingin pulang sekarang juga. Kejutan itu akan jauh lebih manis. Sari, Randy, panggilku, menarik perhatian mereka berdua. Bagaimana kalau kita ganti tiket kita menjadi penerbangan malam ini? Aku sudah cek, masih ada kursi. Aku yang bayar difference-nya. Mata Sari berbinar. Wah, serius, Mbak? Aku sih setuju aja. Udah kangen juga sama anak suami. Randy menghela napas palsu. Waduh, dikerjain nih. Tapi, ya, kenapa tidak? Daripada tidur di hotel, mending tidur di rumah sendiri. Setuju. Keputusan itu langsung kami eksekusi. Dalam waktu 1 jam, tiket kami sudah berpindah menjadi penerbangan malam menuju Jakarta. Aku sengaja tidak memberi kabar pada Mas Gani. Aku membayangkan ekspresi kagetnya ketika aku membuka pintu rumah nanti. Aku membayangkan pelukannya yang hangat dan senyum lega ibu. Dalam perjalanan ke bandara, dan kemudian selama penerbangan, senyum tidak pernah lepas dari wajahku. Rasa lelah seolah menguap, digantikan oleh antisipasi yang manis. Dalam pikiranku, hanya ada gambaran reunion yang indah dengan 2 orang paling kucintai di rumah. Tidak ada sedikit pun ruang untuk kecurigaan atau firasat buruk. Bagiku, perjalanan pulang yang diam-diam ini adalah karpet merah menuju kebahagiaan. Andai saja aku tahu bahwa karpet merah itu justru akan membawaku ke ambang pintu neraka paling personal yang pernah kukunjungi. Pesawat mendarat dengan mulus di Bandara Soekarno-Hatta tepat pukul 11 malam. Jakarta menyambut dengan hawa lembabnya yang khas. Berbeda dengan udara kering Surabaya yang masih menyelubungi ingatanku tentang kesuksesan presentasi. Rasa lelah akhirnya mulai menyerang. Tapi semangat untuk memberi kejutan adalah suntikan adrenalin yang jauh lebih kuat. Kita bagi-bagi tugas. Ya, ucap Randy sambil mengangkat koper dari carousel. Aku yang pesan taksi online buat kita bertiga, biar lebih irit dan sampai berurutan. Aku yang urus klaim bagasi, sahut Sari dengan cepat. Masih terlihat bersemangat meski matanya sudah sipit. Aku mengangguk, merasa beruntung memiliki rekan kerja yang kompak. Baik, terima kasih. Ya, aku tunggu di sini. Sambil menunggu, kuambil ponselku. Layar masih menunjukkan foto Mas Gani dan aku yang tersenyum bahagia. Jempolku hampir saja menekan nomornya. Hampir saja merusak rencana kejutan ini dengan memberitahukan bahwa aku sudah tiba. Tapi aku menahannya. Aku ingin melihat ekspresi asli, yang spontan, saat mereka melihatku berdiri di depan pintu. Aku membayangkan ibu mungkin sudah tidur, dan Mas Gani sedang asyik menonton film atau membaca laporan kerja di ruang keluarga. Aku akan menyelinap masuk dan memeluknya dari belakang. Taksi pertama untuk Sari sudah datang. Lapor Randy, memecah lamunanku. Yang untuk kita berdua, masih 5 menit lagi. Oke, tidak masalah. Hati-hati di jalan, Sar, kataku sambil memeluknya ringan. Siap, Mbak Dinda. Senang bisa kerja sama dengan kamu. Selamat sampai di rumah, beri kejutan manis untuk Mas Gani, ya.
balas Sari dengan mata berbinar sebelum masuk ke dalam taksi. Beberapa menit kemudian, taksi biru yang dipesan Randy untuk kami berdua pun tiba. Sopirnya yang ramah membantu menaruh koper kami di bagasi. "Kamu di mana, Endin?" "Masih di kawasan Bintaro kan?" tanya Randy saat kami sudah duduk di dalam mobil. "Iya, tepatnya di perumahan Taman Anggrek, dekat dengan pusat kotanya." "Kamu?" "Aku di Kebayoran Lama. Jadi mungkin kamu yang lebih dulu turun," ujarnya sambil mengetik alamat di aplikasi. Taksi meluncur meninggalkan bandara yang masih ramai. Jakarta di malam hari memiliki pesonanya sendiri. Lampu-lampu kota berkelap-kelip, menari di balik kaca jendela yang berkabut. Aku bersandar, menikmati perjalanan, sambil sesekali menjawab pertanyaan Randy tentang rencana follow-up dengan klien besok. Tapi pikiranku lebih banyak melayang ke rumah. Aku membayangkan rumah kami yang selalu rapi, dengan taman kecil di depan yang dirawat dengan penuh cinta oleh ibu. Aku membayangkan lampu teras yang menyala hangat, menyambut siapapun yang pulang. Itu adalah gambaran yang selalu memberiku rasa aman dan damai. "Randy, ini, boleh minta tolong stop di Alfamart yang di dekat rumahku saja? Aku mau beli es krim vanila coklat chip kesukaan Mas Gani. Biar kejadiannya lebih lengkap," pintaku tiba-tiba. Randy tertawa. "Wah, benar-benar istri sempurna. Ya, oke, Bang," katanya pada sopir. "Nanti ada permintaan stop sebentar di Alfamart ya, dekat lokasi tujuan." Taksi akhirnya memasuki kawasan perumahan kami. Jalanan sepi, hanya diterangi oleh lampu jalan yang temaram. Rasanya berbeda, lebih sunyi dari biasanya. Aku mengaitkannya dengan sudah larutnya malam. Hati ini mulai berdebar-debar tidak karuan, campuran antisipasi, kegembiraan, dan sedikit rasa gugup. "Sebentar lagi, ya? Itu kan sudah dekat," bisikku pada Randy yang mulai mengantuk. Tiba-tiba, saat taksi berbelok ke jalan kami, mataku tertumbuk pada sesuatu yang aneh. Sangat aneh. Sebuah mobil sport berwarna merah muda metalik, warna yang mencolok dan sama sekali tidak biasa di lingkungan perumahan yang didominasi mobil keluarga, terparkir persis di depan garasi rumah kami. Mobil itu memarkir dengan sembarangan, sebagian bodinya bahkan menghalangi sebagian pintu gerbang. "Loh, itu mobil siapa? Ya?" gumamku spontan, duduk sedikit lebih tegak. Randy yang mengantuk pun langsung terbangun. "Mana? Wah, warna ngejreng banget. Tamu kali, Endin. Tapi jam segini." Jantungku mulai berdetak lebih kencang, tidak beraturan. Sebuah firasat buruk, samar dan tidak jelas, mulai menggelayuti diriku. Semua rencana kejutan manis dan bayangan pelukan hangat seakan tersapu oleh kehadiran mobil asing itu. "Sopir, stop di sini saja," pintaku tiba-tiba, suaraku sedikit bergetar. "Di Alfamart itu." Taksi berhenti. Randy memandangiku dengan wajah penuh tanya. "Kamu baik-baik saja, Din?" Wajahmu tiba-tiba pucat. Aku tidak tahu, Ren. Ada perasaan aneh. Mobil itu, aku tidak pernah melihatnya. Dan parkirnya persis di depan rumahku. Mungkin memang tamu, keluarga atau temannya Mas Gani. Jangan buru-buru berprasangka, hibur Randy, mencoba menenangkan. Aku mengangguk, berusaha menepis perasaan tidak enak itu. Aku turun dari taksi dan bergegas membeli es krim. Tapi rasanya semua menjadi tidak menarik. Kembali ke taksi, aku memandang lurus ke depan, ke arah rumah kami yang hanya berjarak beberapa puluh meter. Lampu terasnya menyala, tapi dari balik jendela kamar tidur, ada cahaya remang-remang, seperti cahaya lampu tidur atau televisi. "Ke rumah saja, Bang," pintaku pada sopir. Suaraku lebih kecil dari yang kukira. Taksi itu kembali meluncur pelan, mendekati rumah yang seharusnya menjadi tempat pelarianku yang paling aman. Tapi malam itu, ia terasa seperti sebuah benteng asing yang penuh dengan misteri. Mobil sport merah muda itu bagaikan sebuah tanda bahaya besar yang terpampang nyata, sebuah petanda buruk yang diam-diam berteriak, memperingatkanku bahwa sesuatu yang sangat tidak beres telah terjadi di balik pintu rumah yang kusangka penuh cinta itu. Taksi akhirnya berhenti persis beberapa meter di belakang mobil sport merah muda yang masih terparkir dengan angkuhnya. Aku membayar sopir dengan tangan gemetar, sementara Randy membantu mengeluarkan koperku.
Kamu yakin gak perlu aku temanin? Tanya Randy, wajahnya menunjukkan concern yang dalam. Mataku yang mungkin memancarkan ketakutan telah membuatnya khawatir. Aku baik-baik saja, jawabku, mencoba meyakinkan diri sendiri. Mungkin memang cuma tamu yang sedang berkunjung. Aku jangan berprasangka buruk dulu. Kalimat itu ku coba tancap kuat-kuat di benakku, menjadi tameng dari badai kecemasan yang mulai mengamuk. Randy masih ragu. Oke kalau begitu. Tapi, telepon aku ya kalau ada apa-apa. Serius, Endin. Aku mengangguk, memeluknya cepat. Iya, makasih, Ren. Hati-hati di jalan. Taksi yang membawa Randy perlahan menjauh, meninggalkanku sendirian di tengah kesunyian malam yang tiba-tiba terasa sangat menyesakan. Aku berdiri di depan gerbang, menatap rumah kami. Semuanya tampak normal dari luar. Lampu teras menyala, taman depan masih rapi. Tapi kehadiran mobil asing itu bagaikan noda hitam di atas kanvas yang indah. Siapapun itu, semoga mereka segera pulang, batinku sambil menarik napas dalam-dalam. Kugenggam erat tas berisi es krim yang mulai meleleh, seolah-olah benda itu bisa memberiku keberanian. Dengan langkah berat, kubuka gerbang besi yang tidak terkunci. Bunyi, kreknya terdengar nyaring di keheningan malam. Aku berjalan menyusuri jalan setapak menuju pintu depan. Setiap langkah kakiku terasa seperti menginjak pecahan kaca. Jantung ini berdebar kencang, hampir ingin keluar dari dadaku. Sampai di depan pintu, kusadari bahwa pintu utama tidak dikunci penuh, hanya tertutup rapat. Biasanya, Mas Gani sangat ketat dengan masalah keamanan ini. Mungkin dia lupa, bisikku dalam hati, mencoba mencari pembenaran. Kusentuh gagang pintu yang dingin. Kulanjutkan napas sekali lagi, berusaha menenangkan diri. Ini rumahku. Aku punya setiap hak untuk masuk. Dengan tekad yang kukumpulkan dari sisa-sisa keyakinanku, kuputar gagang pintu itu dan mendorongnya perlahan. Krek. Bunyi pintu yang agak berat itu terbuka. Rumahku gelap dan sunyi, kecuali cahaya remang-remang yang menyembul dari balik pintu kamar tidur kami yang terbuka sedikit. Aku berdiri sebentar di ruang tamu, membiarkan mataku menyesuaikan diri dengan kegelapan. Aroma rumah ini masih sama, wangi penyegar ruangan vanila yang selalu kugunakan. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Aroma asing, semacam parfum bunga yang terlalu menyengat, menyelubungi udara. Kulepaskan koper di samping sofa, masih memegang tas belanjaan berisi es krim. Kakiku membawaku mendekati kamar tidur tanpa kusadari, seolah ditarik oleh sebuah magnet yang tidak terlihat. Dari balik pintu yang terbuka selebar 2 jari itu, kudengar sesuatu. Bukan suara televisi. Bukan suara Mas Gani berbicara sendiri saat bekerja. Itu adalah suara perempuan. Tertawa. Tawa cekikikan yang genit, asing, dan sama sekali tidak kukenal. Gani, kamu ini iseng banget sih. Suara perempuan itu terdengar jelas, meski berbisik. Dia pulangnya besok kan? Masih lama tuh. Lalu, suara yang kukenal sangat baik, suara yang selama ini menjadi sandaranku, suara yang baru beberapa jam lalu mengucapkan, I love you, padaku, menjawab dengan nada yang sama mesranya. Biarin, yang penting kita bisa santai dulu. Lagian ibu juga udah nggak ada, jadi bebas. Ibu juga udah nggak ada, kalimat itu menghantamku seperti pukulan di ulu hati. Napas seketika tersangkut. Kakiku bagaikan membeku di lantai. Dunia di sekelilingku seakan berputar dengan cepat. Tidak, ini tidak mungkin. Ini pasti mimpi. Dengan tangan yang gemetar tak terkendali, kurai gagang pintu kamar. Dinginnya besi itu seakan membakar kulitku. Semua rencana kejutan manis, semua bayangan pelukan hangat, semua keyakinan tentang rumah tangga yang kubangun selama 5 tahun, menguap begitu saja. Aku mendorong pintu itu terbuka. Dan di sana, di atas tempat tidur berkelambu yang dulu kupilih dengan penuh cinta, di atas spray yang kuganti pagi sebelum berangkat, terpampang pemandangan yang menghancurkan seluruh hidupku. Mas Gani, suamiku, dan Rahma, sekretarisnya yang selalu ia puji karena sangat efisien, terbaring berpelukan. Mereka hanya menggunakan pakaian dalam. Waktu seakan berhenti. Mereka membeku, mata ketiganya, aku, Mas Gani, dan Rahma, terkunci dalam sebuah adegan yang tidak akan pernah bisa kuhapus dari ingatanku.
Wajah Mas Gani yang semula berbinar, berubah pucat dalam sekejap. Matanya membelalak, penuh dengan ketakutan dan keterkejutan yang tidak terbantahkan. "Dinda, kau bukannya pulang besok?" teriaknya, suaranya serak, sambil berusaha menarik selimut untuk menutupi tubuhnya. Rahma menjerit kecil, wajahnya putih seperti kertas. Ia menyembunyikan wajahnya di balik bantal. "Aku hanya bisa berdiri di sana, bagaikan patung yang terpaku di ambang pintu." Tas berisi es krim itu jatuh dari genggamanku, membentur lantai dengan suara blup yang lemah. Es krim vanila coklat chip kesukaannya, yang kubeli dengan penuh cinta untuk melengkapi kejutan manisku, kini meleleh tak berbentuk di lantai kamarku, bersamaan dengan hatiku. Aku berdiri bagaikan patung yang terpaku di ambang pintu. Dunia di sekelilingku seakan hancur berkeping-keping. Masing-masing pecahan itu menusuk-nusuk tubuhku dengan rasa sakit yang tak terperi. Udara di dalam kamar terasa begitu padat, sulit untuk dihirup. Aku melihat sekeliling kamar yang begitu familiar, foto pernikahan kami di dinding, lukisan abstrak yang kami beli bersama di pasar seni, lemari pakaian berisi pakaian kami berdua. Semuanya tiba-tiba terasa asing, seolah-olah aku sedang berada di kamar orang lain. "Dinda, aku ini," gagap Mas Gani, masih terduduk di tempat tidur dengan selimut tergenggam di tangannya. Wajahnya yang biasanya tampan dan penuh wibawa, kini terlihat hancur, penuh dengan rasa bersalah dan ketakutan. Rahma, yang selama ini selalu tampil sempurna di depanku dengan setelan blazer rapi dan sanggul ketat, kini terlihat compang-camping dengan rambutnya yang acak-acakan dan hanya menggunakan pakaian dalam. Ia tak berani menatapku, wajahnya hampir seluruhnya tertutup bantal. "Apa?" Suaraku keluar seperti desisan, parau dan nyaris tak terdengar. "Apa yang sedang kalian lakukan di sini?" Pertanyaan itu terdengar naif, bahkan bagiku sendiri. Jawabannya terpampang nyata di depan mata. Tapi otakku menolak untuk menerima kenyataan ini. Ini pasti mimpi buruk. Aku pasti masih di pesawat, tertidur dan mengalami mimpi buruk yang mengerikan. "Sayang, tunggu. Aku bisa jelaskan," ucap Mas Gani, mencoba berdiri. Tapi kakinya tersandung selimut dan ia hampir terjatuh. Tubuhnya yang atletis itu tiba-tiba terlihat sangat lemah. "Jelaskan," teriakku, suaraku tiba-tiba melengking, memecah kesunyian malam yang mencekam. "Jelaskan apa, Gani? Jelaskan bagaimana caranya kalian berdua bisa telanjang di tempat tidur kami? Jelaskan suara mesra yang kudengar tadi? Atau jelaskan mobil sport jelek itu yang parkir di depan rumah kami?" Setiap kata kucapkan dengan penuh amarah dan rasa sakit, sambil menunjuk ke arah jendela. Rahma semakin meringkik ketakutan. Mas Gani terdiam, mulutnya terbuka tapi tak ada suara yang keluar. Matanya berkedip-kedip cepat, seolah mencari-cari alibi yang bisa menyelamatkannya dari situasi mengerikan ini. Lalu, tiba-tiba, seperti disambar petir, otakku menyambungkan semua titik yang terlewat. Percakapan mesra mereka tadi. Kata-kata yang kudengar dari balik pintu. "Dia pulangnya besok kan? Masih lama tuh. Biarin. Yang penting kita bisa santai dulu. Lagian ibu juga udah nggak ada, jadi bebas." "Ibu juga udah nggak ada." Nafasku tercekat. Mata yang sudah dipenuhi air mata kini terbuka lebar, melihat sekeliling kamar dengan panik. Tak ada tanda-tanda keberadaan ibu. Biasanya, ada secangkir teh atau buku bacaan ibu di meja kecil dekat jendela. Tapi sekarang bersih. "Ibu," ucapku, suaraku bergetar hebat. "Di mana ibu?" Wajah Mas Gani semakin pucat. Ia menunduk, tak sanggup menatapku. "Di mana ibuku, Gani?" teriakku lagi, kali ini dengan kekuatan yang seakan datang dari dasar jiwa yang paling dalam. Aku melangkah mendekati tempat tidur. Tubuhku gemetar tak terkendali. Dia. Mas Gani terbata-bata, tangannya meremas-remas selimut. "Dia pulang ke rumah saudaramu di Bekasi." "Pulang? Ibu pulang? Kenapa? Kapan?" "Jawab." Aku berdiri tepat di depan tempat tidur, mataku membelalak, menatapnya dengan tatapan yang dipenuhi rasa sakit dan kemarahan. "Diusir?" Aku mengulangi kata itu, seakan tak percaya dengan apa yang baru kudengar. "Kau mengusir ibuku? Ibuku sendiri?"
Dari rumah yang juga menjadi rumahnya. Bukan mengusir, Din. Aku minta dia untuk tinggal sementara di sana. Dia terlalu banyak mencampuri urusan rumah tangga kita. Aku ingin kita punya privasi. Alasan itu keluar dari mulutnya dengan cepat, seolah sudah dipersiapkan. Privasi. Aku menyeringai, rasa muak dan jijik membanjiri diriku. Tanganku menunjuk ke arah Rahma yang masih bersembunyi. Privasi untuk ini? Kau mengusir ibuku yang tak bersalah, yang telah merawatmu seperti anak sendiri, hanya untuk bisa berdua dengan pelakor ini di rumah kita. Rahma mendengus, terdengar tersinggung dengan sebutan itu, tapi tetap tak berani menatapku. Ini bukan seperti yang kau kira, Dinda. Mas Gani mencoba membela diri, suaranya lemah. Aku dan Rahma. Ini cuma kesalahan satu kali. Kebetulan saja kamu pulang lebih cepat. Kebetulan? Aku tertawa getir. Air mata mengalir deras di pipiku. Jadi, kalau aku pulang besok seperti rencana awal, semua ini akan rapi? Ibu akan tetap kau usir? Dan kalian berdua akan terus bersenang-senang di atas penderitaan kami. Dunia yang kukira kokoh, yang kubangun dengan cinta, pengorbanan, dan kepercayaan, runtuh dalam sekejap. Tak ada lagi yang tersisa. Hancur. Amarah yang mendidih, bercampur dengan rasa sakit yang menusuk-nusuk, akhirnya mencapai puncaknya. Rasanya seperti ada ledakan dahsyat di dalam kepalaku, menghanguskan semua sisa-sisa cinta dan pengertian yang masih tersisa. Aku tidak lagi menjadi Dinda yang penyayang, yang pengertian, yang selalu mencoba melihat sisi baik dari suaminya. Saat ini, aku adalah seorang wanita yang dikhianati, yang disakiti sampai ke tulang sumsumnya. Keluar, teriakku, suaraku parau dan penuh dendam, menggelegar di dalam kamar yang pengap itu. Keluar dari kamarku, keluar dari rumahku. Sekarang juga. Mas Gani terduduk lemas di tepi tempat tidur, wajahnya menunduk dalam-dalam, seolah tak sanggup menanggung beban rasa malunya sendiri. Rahma masih bersembunyi di balik bantal, tubuhnya menggigil. Dinda, tolong, kita bisa bicara baik-baik. Bacot, potongku dengan kasar, sebuah kata yang bahkan tak pernah terlintas dalam benakku untuk diucapkan padanya. Jangan bicara apapun lagi denganku. Setiap kata darimu adalah kebohongan. Setiap helaan napasmu adalah pengkhianatan. Aku melangkah mendekati lemari pakaian, membuka pintunya dengan kasar. Aku melihat beberapa pakaian dalam wanita yang bukan milikku tergantung di sana, bercampur dengan pakaian Mas Gani. Rasa mualku memuncak. Dengan gerakan cepat, kurai semua pakaian Rahma yang kulihat, termasuk sebuah tas branded yang kukenal sebagai hadiah dari Mas Gani padaku bulan lalu. Ternyata dia memberikannya pada selingkuhannya. Ini, dan ini. Hardiku melemparkan pakaian-pakaian dan tas itu ke arah Rahma yang menjerit ketakutan. Ambil barang-barang jelekmu dan keluar. Dinda, hentikan. Kau tidak bisa berlaku seperti ini. Mas Gani mencoba berdiri, suaranya berusaha tegas, tapi gagal. Tidak bisa. Aku menatapnya dengan mata berapi-api. Ini adalah rumahku. Namaku yang tertera di sertifikat. Aku yang membayar DP-nya dengan hasil kerjaku. Dan kau mengusir ibuku dan membawa pelakor ini masuk? Siapa yang tidak bisa berbuat apa di sini? Aku berbalik dan bergegas ke lemari pakaian Mas Gani. Ku keluarkan semua kemeja kerjanya, jas-jasnya, celananya, dengan kasar dan melemparkannya ke arahnya. Kau juga. Ambil barang-barangmu dan pergi. Aku tidak ingin melihat wajahmu lagi. Dinda, tolong, dengarkan aku. Telah lambat, teriakku, memotongnya lagi. Air mataku masih mengalir deras, tapi suaraku penuh dengan kekuatan yang baru kumiliki. Percakapan kita telah berakhir saat kau memutuskan untuk berselingkuh dan mengusir ibuku. Sekarang, aku hanya punya satu kalimat untukmu. Pergi. Rahma, dengan wajah pucat dan penuh rasa malu, akhirnya berani bergerak. Dengan tangan gemetar, ia mulai mengenakan pakaiannya dengan cepat, berusaha mengumpulkan barang-barangnya yang berserakan. Gani, bisiknya, suaranya penuh ketakutan. Jangan panggil namanya di depanku.
sergahku, membuatnya melompat ketakutan. Mas Gani tampak seperti orang yang kalah. Dengan bahu yang terkulai, ia mulai mengenakan celananya. "Kemana kami harus pergi jam segini, Dinda?" tanyanya dengan suara lemah, mencoba mengulur waktu. "Itu urusanmu. Pergi ke hotel, ke rumah pelakormu, ke neraka sekalipun. Aku tidak peduli. Yang penting keluar dari sini," jawabku tanpa ampun. Rasa sakit itu telah mengubahku menjadi seseorang yang tegas dan kejam. Aku berjalan keluar kamar, menuju pintu depan, dan membukanya lebar-lebar. Hawa malam yang dingin menyapu wajahku yang panas karena amarah dan air mata. "Keluar! Sekarang!" teriakku ke arah dalam rumah. Dengan langkah tertatih-tatih, Mas Gani dan Rahma keluar dari kamar. Mas Gani menenteng beberapa kemejanya yang kusut, sementara Rahma memeluk erat tas dan pakaiannya yang berantakan. Wajah mereka dipenuhi rasa malu dan kekalahan. Mereka berjalan melewatiku, menuju pintu depan. Saat Mas Gani hendak melangkah keluar, dia berhenti dan menoleh padaku untuk terakhir kalinya. Matanya berkaca-kaca. "Dinda, aku benar-benar menyesal." Aku menatapnya dengan tatapan hampa. Semua cinta telah menguap, yang tersisa hanya abu dan kepedihan. "Penyesalanmu datangnya sudah terlambat, Gani. Penyesalanmu tidak akan mengembalikan kepercayaanku. Tidak akan mengembalikan harga diriku yang kau injak-injak. Dan yang paling penting, penyesalanmu tidak akan mengembalikan ibu ke rumah ini dengan cara yang memalukan seperti ini." Aku menarik napas dalam. "Pergilah. Dan jangan pernah kembali lagi." Dengan bahu yang terkulai lemas, Mas Gani akhirnya melangkah keluar rumah, diikuti oleh Rahma yang kepalanya tertunduk sangat dalam. Aku melihat mereka berjalan menuju mobil sport merah muda itu, dalam kesunyian malam yang mencekam. Sebelum mereka sempat masuk ke dalam mobil, aku menutup pintu rumahku dengan sekali hentakan yang keras. Brak! Bunyinya bergema di seluruh rumah, seolah menandai akhir dari sebuah babak kehidupan. Aku mengunci pintu itu, menggeser semua anak kunci yang ada. Kemudian, pelan-pelan, tubuhku yang tadi dipenuhi amarah dan energi, tiba-tiba lunglai. Aku merosot di lantai, bersandar di balik pintu, dan akhirnya menangis. Tangisan yang menyayat hati, tangisan untuk semua mimpi yang telah hancur, untuk semua cinta yang ternodai, dan untuk seorang ibu yang tak tahu sedang berada di mana dalam dinginnya malam ini. Dinginnya lantai marmer merambat melalui kain rokku, tapi rasa itu tidak ada artinya dibandingkan dengan dingin yang menggelayuti seluruh relung jiwaku. Tangisku sudah tidak lagi meledak-ledak, berubah menjadi isakan yang dalam dan menyayat, keluar dari suatu tempat yang sangat dalam di dalam diriku, tempat di mana semua keyakinan dan cinta telah diluluhlantakkan. Kepalaku pusing, mataku perih, dan seluruh tubuhku terasa lemas bagai kain lap basah. Aku mendekatkan lutut ke dada, meringkuk di balik pintu yang baru saja kututup dengan penuh amarah, mencoba menjadi sekecil mungkin. Ini bukan happening. Ini benar-benar terjadi. Suamiku, Rahma, ibu, oh, ibu. Naluri sebagai seorang anak tiba-tiba menyala lebih terang daripada rasa sakitku sebagai seorang istri yang dikhianati. Ibu, di mana dia sekarang? Apakah dia baik-baik saja? Apa yang telah dikatakan Mas Gani padanya sampai dia mau pergi? Pertanyaan-pertanyaan itu membanjiri pikiranku, mengusir sementara bayangan mesra Mas Gani dan Rahma di tempat tidurku. Dengan tangan yang masih gemetar, kurai ponselku dari saku blazer. Layarnya retak. Entah kapan hal itu terjadi, mungkin saat aku melemparkan tas atau saat tubuhku lunglai. Jari-jariku yang kaku menekan nomor ibu dengan susah payah. Telepon itu berdering sekali, 2 kali. Halo. Suara ibu di seberang sana terdengar parau, berat, dan penuh dengan kelelahan yang bukan hanya fisik. Suara itu seperti pisau tumpul yang menggorok relung hatiku. Ibu. Namanya saja yang bisa kuucapkan sebelum suaraku kembali tercekat oleh isakan. Dinda? Dinda, kamu kenapa? Kenapa menangis? Kamu di mana? Suara ibu tiba-tiba menjadi waspada dan khawatir. Nada kantuknya langsung hilang. Aku di rumah, Bu. Lolos dariku di sela-sela isakanku. Ibu, di mana ibu? Katakan padaku di mana ibu sekarang. Ada jeda singkat di seberang sana.
Aku bisa mendengar ibu menarik napas berat. Aku di rumah Tante Sari di Bekasi. Mas Gani bilang ada masalah keamanan di rumah. Pipa bocor parah sampai harus diperbaiki berhari-hari. Dia mengantarku ke sini kemarin siang. Katanya biar aku tidak terganggu. Pipa bocor, dasar pengecut. Dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk berkata jujur pada ibu. Itu bohong, Bu, teriakku, dan semua emosi yang kutanam meledak lagi. Tidak ada pipa bocor. Mas Gani, dia. Tapi kata-katanya tidak mau keluar. Bagaimana cara mengatakannya pada ibu? Bagaimana cara mengatakan bahwa menantu yang dia anggap seperti anak sendiri telah mengusirnya demi wanita lain? Dinda, sayang, tenang. Pelan-pelan. Ibu di sini. Cerita pada ibu, apa yang terjadi? Suara ibu lembut dan menenangkan, justru membuatku semakin hancur. Di saat seperti ini, dialah yang masih berusaha kuat untukku. Dia berselingkuh. Bu, bisikku, suaraku hancur. Dengan sekretarisnya. Rahma. Aku pulang lebih cepat dan menemukan mereka di kamar kami. Aku menarik napas tersengal. Dan dia mengusir ibu bukan karena pipa bocor. Tapi agar dia bisa membawa perempuan itu tinggal di sini. Agar mereka bisa memiliki privasi. Keheningan yang menyelimuti telepon itu begitu pekat, begitu menyakitkan. Aku bisa membayangkan betapa hancurnya hati ibu. Betapa sakitnya mendengar kenyataan pahit ini. Oh, anakku. Akhirnya suara ibu terdengar, bergetar, dipenuhi dengan rasa sakit yang dalam untukku, bukan untuk dirinya sendiri. Oh, Dinda sayang. Ibu tidak tahu. Maafkan ibu, nak. Ibu mohon maaf? Kenapa ibu yang minta maaf? Ibu tidak melakukan kesalahan apa-apa. Protesku, merasa sakit karena ibu justru menyalahkan diri sendiri. Aku seharusnya bisa membaca situasinya. Aku merasa ada yang aneh dengan sikap Mas Gani belakangan ini. Tapi aku tidak mau mencampuri. Aku tidak mau membuat masalah. Suaranya pecah. Dan sekarang kamu yang harus menanggung semua ini, sendirian. Aku tidak sendirian, Bu, kataku, dengan keyakinan yang tiba-tiba menguat. Air mataku masih mengalir. Tapi ada satu hal yang menjadi sangat jelas. Aku butuh ibu. Pulanglah. Sekarang juga. Aku akan menjemput ibu. Tapi, nak, sudah larut, dan kamu pasti sangat lelah. Tidak, ibu, potongku, suaraku tegas. Ini sudah beres. Mas Gani dan perempuan itu sudah kuusir. Ini adalah rumah kita. Rumah ibu dan aku. Tidak ada seorang pun yang berhak mengusir ibu dari sini. Tidak pernah, dan tidak akan pernah. Aku akan menjemput ibu sekarang. Beri aku alamat Tante Sari. Ibu terdiam sejenak, seolah masih ragu. Dinda. Ibu, tolong, pintaku, suaraku kembali rapuh. Aku butuh ibu. Aku tidak kuat sendirian di sini malam ini. Aku butuh pelukan ibu. Kalimat terakhir itu sepertinya yang membuatnya luluh. Baik, nak, ibu kirimkan alamatnya. Hati-hati di jalan, ya? Pelan-pelan saja. Terima kasih, ibu. Aku segera berangkat. Begitu mengakhiri telepon, aku menarik napas dalam-dalam. Tangisan mungkin masih menggenang di mataku, tubuhku mungkin masih lemas, tapi sekarang ada sebuah tujuan. Ada seseorang yang membutuhkanku, dan aku membutuhkannya. Aku berdiri, mengusap air mata dari pipiku, dan berjalan ke garasi. Rumah ini terasa begitu besar dan kosong, penuh dengan bayangan pengkhianatan. Tapi aku tahu, begitu aku kembali dengan ibu, kita akan mengusir bayangan-bayangan itu bersama-sama. Perjalanan ke Bekasi di tengah malam itu seperti sebuah proses pembersihan. Aku menyetir dengan tenang, mata yang masih bengkak dan perih tertuju pada jalan yang sepi. Aku tidak lagi memikirkan Mas Gani atau Rahma. Satu-satunya hal yang ada di pikiranku adalah ibu. Saat akhirnya tiba di rumah Tante Sari, sebuah rumah sederhana di komplek perumahan tua, ibu sudah menungguku di teras. Dia hanya mengenakan daster lusuh, wajahnya terlihat sangat tua dan lelah. Begitu melihatku keluar dari mobil,
Dia membuka lengannya. Aku berlari kecil dan terjatuh ke dalam pelukannya. Aroma khas tubuhnya, campuran sabun mandi sederhana dan minyak kayu putih, menyerbu indraku, membawa serta jutaan kenangan masa kecil dan rasa aman. "Maafkan ibu, nak. Maafkan ibu," bisiknya sambil menepuk-nepuk punggungku. "Jangan pernah bilang begitu lagi, ibu. Ibu adalah korban, sama sepertiku. Kita akan baik-baik saja. Aku janji." Aku memeluknya lebih erat, menanamkan wajahku di bahunya yang kurus. Dalam pelukan itu, di teras rumah orang lain di tengah malam, di tengah puing-puing kehancuran rumah tanggaku, aku menemukan sebuah fondasi baru. Sebuah kekuatan baru. Itu adalah pelukan yang menyembuhkan, yang menjahit kembali jiwa yang tercabik-cabik, dan yang mengingatkanku bahwa aku tidak pernah benar-benar sendirian. Kita akan bangkit dari ini. Bersama. Fajar mulai menyingsing, menyapu gelapnya malam dengan semburat jingga lembut di ufuk timur. Aku dan ibu duduk di kursi taman belakang rumah, menyeruput teh hangat yang kubuat. Keheningan antara kami tidak lagi mencekam, tetapi penuh dengan kekuatan yang tenang. Pelukan kami semalam telah menjadi mantra yang mengusir rasa syok dan keputusasaan terburuk. Sekarang, yang tersisa adalah kenyataan pahit yang harus kami hadapi dengan mata terbuka. "Ibu tidak bisa mempercayainya," gumam ibu, memecah kesunyian. Matanya yang masih sembab memandang jauh ke arah taman yang mulai terlihat jelas. "Dia selalu begitu baik padaku. Seperti anak sendiri." Aku menarik napas dalam. Manusia bisa menyembunyikan banyak hal di balik topengnya. "Bu, aku pun sama sekali tidak menduga. Rasanya seperti hidupku selama 5 tahun ini adalah kebohongan besar." Ibu mengangguk pelan, tangannya yang berkerut memegang erat cangkir teh. "Lalu, apa yang akan kita lakukan sekarang, nak?" Pertanyaan itu menggantung di udara. Aku menatap mata ibu yang penuh kepercayaan padaku. Disitulah aku menemukan jawabannya. Aku tidak bisa membiarkan pengkhianatan ini berlalu begitu saja. Aku tidak bisa membiarkan Mas Gani, dan terutama Rahma, merasa bahwa mereka bisa melakukan hal seperti ini tanpa konsekuensi. "Aku akan menceraikannya, Bu," kataku, suaraku datar namun penuh keyakinan. "Dan aku akan memastikan dia mendapatkan apa yang pantas dia dapatkan." Ibu memandangku, ada sedikit kekhawatiran di matanya. "Proses perceraian itu berat, nak. Secara mental dan finansial. Apakah kamu yakin?" "Aku lebih yakin tentang ini daripada hal lain dalam hidupku, Bu," jawabku tegas. "Dia tidak hanya mengkhianatiku, dia mengusir ibu dari rumah ini. Itu adalah penghinaan yang tidak bisa dimaafkan. Aku tidak ingin hidup sepersekian detik pun lagi dengan seorang pria yang bisa melakukan hal begitu keji." Aku berdiri dan berjalan ke dalam rumah. Aku mengambil laptopku dan duduk di sebelah ibu. Sinar matahari pagi kini menerangi ruang keluarga, menyinari setiap sudut yang kemarin malam terasa begitu gelap dan menyeramkan. "Kita butuh pengacara yang bagus," gumamku sambil menyalakan laptop. "Seorang yang tangguh dan berpengalaman menangani kasus perceraian, terutama dengan unsur perselingkuhan." Aku mulai mencari di internet, membaca ulasan, dan memeriksa kredensial beberapa firma hukum. Ibu duduk di sampingku, sesekali memberikan pendapatnya. Ini adalah pertama kalinya sejak ayah meninggal. Kami merasa seperti sebuah tim yang sejati, ibu dan anak perempuan yang melawan dunia. "Bagaimana dengan ini, Bu?" tanyaku, menunjuk ke layar. "Bu Siska. Dia spesialis hukum keluarga, dan dari ulasannya, dia dikenal sangat tegas dan tidak kenal kompromi." Ibu membaca ulasannya dengan saksama. "Dia terlihat bagus. Wanita tangguh. Coba hubungi dia, nak." Tanpa ragu lagi, kuambil ponselku dan menekan nomor yang tertera di website Bu Siska. Teleponnya diangkat pada dering ketiga. "Halo," dengan Bu Siska. Suara di seberang sana terdengar profesional, tegas, dan penuh wibawa. "Halo, Bu Siska. Perkenalkan, saya Dinda. Saya mendapat nomor ibu dari website. Saya membutuhkan bantuan hukum untuk mengajukan gugatan cerai." "Baik, Ibu Dinda. Saya siap mendengarkan. Bisakah Anda menceritakan situasinya secara singkat?" tanyanya dengan sopan namun langsung ke inti.
Aku menceritakan semuanya. Mulai dari pulang lebih cepat, menemukan mereka di kamar, hingga pengakuan Mas Gani bahwa dia mengusir ibu. Suaraku tetap stabil, tidak seperti tangisan yang meledak-ledak semalam. Rasanya seperti sedang menceritakan kisah orang lain. Bu Siska mendengarkan dengan saksama, tanpa menyela. Begitu. Saya sangat menyesal mendengar hal itu, Ibu Dinda, katanya setelah aku selesai. Ini adalah kasus perselingkuhan yang disertai dengan tindakan tidak terpuji lainnya. Dari yang Anda ceritakan, Anda memiliki posisi yang kuat. Apakah Anda memiliki bukti? Aku tidak sempat memotret mereka. Jika itu yang Ibu maksud, jawabku. Tidak masalah. Kesaksian Anda sebagai pihak yang melihat langsung sudah sangat kuat. Ditambah dengan pengakuan suami Anda tentang mengusir ibu Anda, itu menunjukkan niat dan perencanaan. Selain itu, kita bisa meminta data transaksi untuk mobil sport yang Anda lihat, atau bukti-bukti lain yang menunjukkan hubungan mereka. Apakah Anda siap untuk melanjutkan proses ini, Ibu Dinda? Secara emosional dan finansial. Aku menatap ibu yang duduk di sampingku, matanya memberikan dukungan tanpa syarat. Aku menarik napas dalam. Saya lebih dari siap, Bu Siska. Saya ingin ini diselesaikan dengan cepat dan adil. Saya ingin dia bertanggung jawab atas semua yang telah dilakukannya. Bagus. Itulah sikap yang tepat, puji Bu Siska. Bisakah kita bertemu besok di kantor saya jam 10 pagi? Kita akan membicarakan detailnya lebih lanjut dan menyusun strategi. Tentu saja, Bu Siska. Saya akan ada di sana. Terima kasih. Begitu aku menutup telepon, ada perasaan lega yang aneh menyelimutiku. Sebuah beban terasa terangkat dari pundakku. Aku telah mengambil langkah pertama untuk mengambil kembali kendali atas hidupku. Ibu, kita akan bertemu dengannya besok, kataku pada ibu. Ibu tersenyum, senyum pertama yang kulihat di wajahnya sejak semalam. Itu adalah senyum kecil, penuh kebanggaan. Ibu akan menemanimu, Nak, dari awal sampai akhir. Aku memegang tangannya. Kita akan melalui ini bersama-sama, Bu. Aku janji, kita akan datang dari semua ini lebih kuat. Dan untuk pertama kalinya sejak malam yang mengerikan itu, aku benar-benar percaya pada kata-kataku sendiri. Niatku sudah bulat. Sebuah babak baru dalam hidupku dan ibu akan segera dimulai. Dan babak ini akan kami tulis sendiri, tanpa pengkhianat di dalamnya. Beberapa minggu setelah gugatan cerai diajukan, kehidupan Mas Gani dan Rahma yang semula mereka impikan penuh kebebasan, mulai menunjukkan retaknya. Tanpa tempat tinggal yang stabil dan dengan tekanan finansial yang mulai membayangi, hubungan mereka yang dibangun di atas dasar nafsu dan kebohongan mulai goyah. Mereka terpaksa menyewa sebuah kamar di apartemen harian yang sempit dan pengap, jauh dari kemewahan rumah yang mereka hianati. Suatu sore, di dalam kamar yang berantakan dengan kotak-kotak pakaian dan makanan tak keawai, Rahma duduk di tepi tempat tidur dengan wajah pucat. Tangan gemetarnya memegang sebuah test pack dengan 2 garis merah yang jelas. Gani, bisiknya. Suaranya bergetar campur antara harap dan takut. Kamu harus lihat ini. Mas Gani yang sedang asyik memeriksa ponselnya, mencari lowongan kerja setelah performanya di kantor menurun, hanya melirik sekilas. Apalagi? Ini, aku hamil, ucap Rahma, mencoba tersenyum. Wajah Mas Gani yang semula acuh tak acuh, berubah drastis. Darah seakan mengalir deras dari wajahnya, meninggalkan warna pucat yang mencolok. Matanya membelalak, tidak percaya. Apa? Hardiknya, bangkit dari kursinya. Hamil? Bagaimana bisa? Itu tidak mungkin. Bagaimana bisa tidak mungkin? Kita selalu bersama, Gani, jawab Rahma. Senyumnya mulai memudar, digantikan oleh kekhawatiran. Tapi, kita belum siap. Lihat kondisi kita sekarang, teriak Mas Gani, tangannya menunjuk-nunjuk sekitar kamar yang berantakan. Kita tinggal di apartemen harian. Aku baru saja dipecat. Dan aku sedang menghadapi gugatan cerai yang bisa membuatku kehilangan segalanya. Ini bukan waktunya. Rahma terkejut dengan reaksinya. Air mata mulai menggenang di matanya. Aku pikir kamu akan senang. Ini adalah bayi kita. Senang?
Mas Gani tertawa getir, penuh kepahitan. Dengan apa kita akan menghidupi bayi itu, Rah? Dengan uang pesangonku yang tidak seberapa? Atau dengan gajimu yang pas-pasan? Dinda akan menghancurkan kita di pengadilan. Dia tidak akan tinggal diam. Jadi apa maksudmu? Kamu tidak menginginkan bayi ini? Tanya Rahma, suaranya mulai meninggi, dipenuhi kekecewaan. Aku tidak bilang tidak menginginkan. Tapi ini bukan rencana. Ini adalah kesalahan, bantah Mas Gani, berjalan mondar-mandir di dalam kamar yang sempit. Kesalahan? Jadi aku dan bayi ini adalah sebuah kesalahan bagimu sekarang. Rahma berdiri, wajahnya memerah karena kemarahan dan sakit hati. Setelah semua yang telah kita lalui, setelah kamu menjanjikan masa depan yang lebih baik, setelah aku meninggalkan segalanya untukmu. Itu beda, teriak Mas Gani, tidak lagi bisa mengendalikan emosinya. Aku tidak merencanakan semua ini. Aku tidak merencanakan untuk ketahuan. Aku tidak merencanakan untuk dipecat. Dan aku pasti tidak merencanakan untuk punya anak di tengah kekacauan seperti ini. Pertengkaran mereka memanas. Kata-kata kasar dan saling menyalahkan beterbangan di udara pengap kamar itu. Rahma menangis histeris, sementara Mas Gani tidak bisa mengendalikan amarah dan frustrasinya. Dalam keadaan emosi yang memuncak, Rahma mencoba mendekat, memegang lengan Mas Gani. Gani, tolong, kita bisa melewati ini bersama. Jangan pegang aku, geram Mas Gani, dan dengan refleks, dia mendorong Rahma. Doran itu tidak keras, tapi cukup untuk membuat Rahma yang sedang tidak seimbang kehilangan keseimbangan. Kakinya tersandung karpet yang terlipat, dan tubuhnya terjatuh ke lantai dengan keras. Kepalanya membentur sudut meja kayu kecil di samping tempat tidur. Aaak, jerit Rahma kesakitan. Seketika itu juga, Mas Gani sadar akan apa yang telah dilakukannya. Wajahnya yang penuh amarah berubah menjadi panik. Rahma, maaf, aku tidak sengaja. Tapi Rahma sudah tidak mendengarnya. Tangannya memegangi perutnya yang mulai terasa kram. Rasa sakit yang tajam menjalar dari perutnya ke seluruh tubuhnya. Gani, perutku, sakit sekali. Wajahnya pucat pasi, dan celana dalamnya mulai diwarnai noda merah. Tidak. Gumam Mas Gani, matanya terbelalak melihat noda darah yang semakin membesar. Dengan tangan gemetar, dia menelepon ambulans. Di rumah sakit, setelah melalui pemeriksaan mendesak, seorang dokter dengan wajah serius menghampiri Mas Gani yang sedang duduk lesu di koridor. Apakah Anda suami dari Ibu Rahma? Tanya dokter. Iya, Dok. Bagaimana keadaannya? Tanya Mas Gani, berharap. Dia mengalami keguguran. Pak, kondisinya sudah stabil. Tapi kami harus melakukan kuretase. Cedera di kepalanya tidak serius, hanya memar. Tapi, untuk kehamilannya, kami tidak bisa menyelamatkannya. Kata-kata dokter itu menghantam Mas Gani bagaikan pukulan palu godam. Dia terduduk lemas di bangku, kepalanya tertunduk. Rasa bersalah yang amat sangat menyelimutinya. Dalam kesendiriannya di koridor rumah sakit yang terang benderang itu, dia baru menyadari betapa dalam kehancuran yang telah ditimbulkannya. Bukan hanya pada Dinda dan ibunya, tapi sekarang juga pada Rahma dan calon bayi yang bahkan belum sempat melihat dunia. Beberapa hari kemudian, setelah keluar dari rumah sakit, Rahma yang tubuhnya masih lemah dan jiwanya terluka, memandang Mas Gani dengan tatapan hampa. Tidak ada lagi cinta, tidak ada lagi harapan, yang tersisa hanya kepedihan dan kekecewaan yang dalam. Aku akan pulang ke orang tuaku di kampung, ucapnya suatu pagi, suaranya datar. Rah, tunggu, kita bisa. Tidak, Gani, tidak ada lagi, kita, potong Rahma, memotongnya dengan tegas. Aku sudah melihat siapa kamu sebenarnya. Di saat-saat tersulit, kamu justru menunjukkan sisi terburukmu. Kamu menyalahkan segalanya dan semua orang, kecuali dirimu sendiri. Kamu mendorongku, Gani. Kamu menyebabkan aku kehilangan bayi kita. Aku tidak sengaja, bantah Mas Gani, tapi suaranya lemah. Tidak ada bedanya. Rahma membentak, dan untuk pertama kalinya, matanya memancarkan kemarahan yang murni. Yang terjadi sudah terjadi.
Aku tidak bisa lagi tinggal bersamamu. Aku tidak ingin hidupku hancur lebih dalam lagi. Dengan hati yang remuk, Rahma membereskan barang-barangnya yang sedikit. Dia meninggalkan apartemen harian itu tanpa menoleh lagi, meninggalkan Mas Gani sendirian di tengah reruntuhan kehidupan yang dia ciptakan dengan tangannya sendiri. Karma telah mulai berputar, dan untuk Mas Gani, ini baru permulaan. Kesendirian di dalam apartemen harian itu terasa lebih menusuk setelah kepergian Rahma. Ruangan yang sempit, yang dulu dipenuhi oleh suara pertengkaran mereka, kini diselimuti oleh kesunyian yang mencekik. Mas Gani duduk di lantai, bersandar pada tempat tidur yang tidak pernah ditata, menatap kosong ke arah dinding yang ternoda. Bau apek dari sisa makanan yang terlupakan memenuhi udaranya, tapi dia terlalu hancur untuk membereskannya. Pikirannya berputar-putar tanpa henti. Bayangan Dinda yang berdiri di pintu kamar dengan wajah hancur. Suara ibu yang lembut saat mengucapkan selamat jalan. Jerit kesakitan Rahma saat kepalanya membentur meja. Dan yang paling menghantuinya adalah kenyataan bahwa seorang calon bayi telah pergi sebelum sempat melihat dunia, karena ulahnya sendiri. Ini semua salahku, pikiran itu akhirnya muncul, setelah berhari-hari menyalahkan keadaan, Dinda, dan bahkan Rahma. Aku yang merusak segalanya. Dia mencoba menelepon Rahma berkali-kali, tapi teleponnya selalu dialihkan ke voicemail. Dia mengirim pesan teks yang panjang, berisi permintaan maaf dan janji untuk berubah. Tidak ada balasan. Kekecewaan dan rasa bersalah yang dirasakan Rahma ternyata jauh lebih dalam dari yang dia bayangkan. Hari-hari berlalu dalam kekaburan. Uang pesangon dari pemecatannya mulai menipis, digunakan untuk membayar sewa apartemen harian dan makanan. Dia tidak memiliki semangat bahkan untuk mencari pekerjaan baru. Rasanya semua pintu telah tertutup untuknya. Suatu sore, ketika hujan gerimis membasahi jendela kotor apartemennya, dia memutuskan untuk membersihkan sisa-sisa keberadaan Rahma. Di balik tumpukan pakaian kotor, dia menemukan sebuah buku catatan kecil yang biasanya digunakan Rahma untuk mencatat agenda kerja. Dengan rasa penasaran yang menyakitkan, dia membukanya. Halaman-halaman awalnya berisi catatan kerja, tetapi di bagian belakang, ada coretan-coretan tulisan Rahma yang terlihat seperti diari. Tanggalnya dimulai sekitar sebulan sebelum kejadian mengerikan itu. Hari ini Gani bilang dia akan menceraikan istrinya. Dia janji kita akan punya rumah yang lebih bagus. Aku percaya padanya. Kenapa ya? Setiap kali aku tanya tentang perceraiannya, dia selalu menghindar? Katanya butuh waktu. Aku mulai tidak sabar. Usiaku sudah tidak muda lagi. Aku ingin punya keluarga. Dia membawaku ke rumahnya hari ini saat istrinya dinas. Aku merasa bersalah, tapi ini rumah yang sangat indah. Aku ingin tinggal di sini. Dan entry terakhir, tertanggal sehari sebelum aku pulang lebih cepat. Aku tanya lagi tentang perceraiannya. Dia bilang, jangan khawatir, aku sedang mengatur segalanya. Tapi matanya tidak bisa menatapku. Aku mulai merasa ini semua salah. Tapi aku sudah terlalu dalam. Aku cinta dia. Apa boleh buat? Membaca coretan-coretan itu bagaikan disiram air dingin. Rahma bukanlah pelacur jahat yang menggoda seorang suami setia seperti yang selalu dia yakini dalam benaknya untuk membenarkan tindakannya. Dia adalah seorang wanita yang juga terjebak dalam janji-janjinya yang kosong, yang percaya pada mimpi yang dia tawarkan. Dan dia, Mas Gani, adalah dalang dari semua penderitaan ini. Dia melemparkan buku catatan itu ke dinding. Rasa jijik yang teramat dalam ditujukan pada dirinya sendiri. Dia telah menghancurkan 2 kehidupan perempuan, dan 1 nyawa tak bersalah. Keesokan harinya, dia mencoba untuk membangun kembali hidupnya. Dia membereskan apartemennya, mandi, dan mengenakan pakaian terbaik yang masih tersisa. Dia akan mencari pekerjaan, apapun itu. Tapi begitu dia melangkah keluar, rasanya semua mata menatapnya dengan tuduhan. Setiap wanita yang berlalu lalang seakan membawa bayangan Dinda atau Rahma. Dia melamar ke beberapa perusahaan, bahkan untuk posisi yang lebih rendah dari sebelumnya. Wawancara pertama berjalan buruk. Dia gagal berkonsentrasi, jawabannya berantakan. Di wawancara kedua, pewawancara yang mengenalnya dari perusahaan lamanya bertanya dengan sopan namun tegas.
Bisa kami tahu alasan Anda keluar dari perusahaan sebelumnya? Dia tidak bisa menjawab. Bagaimana mungkin dia berkata, saya dipecat karena kinerja menurun setelah istri saya mengetahui perselingkuhan saya dengan sekretaris saya? Dia gagal. Lagi dan lagi. Kembali ke apartemennya yang sunyi, keputusasaan mulai menggerogotinya. Uangnya hampir habis. Dia harus pindah dari apartemen harian ini minggu depan. Tidak ada pekerjaan. Tidak ada seorang pun yang bisa dimintai tolong. Keluarganya sudah lama tidak dia hubungi, dan setelah mendengar kabar tentang perceraiannya, mereka justru menyalahkannya. Dia berdiri di depan cermin kamar mandi yang berkabut. Bayangan yang menatapnya balik adalah seorang pria dengan mata sayu, pipi cekung, dan rahim kumal. Dia tidak mengenali dirinya sendiri. Ini adalah karma. Ini adalah harga yang harus dia bayar untuk semua pilihan salahnya. Dan harga itu ternyata sangat mahal. Rasanya, dia telah kehilangan segalanya, dan yang tersisa hanyalah bayang-bayang penyesalan yang akan menghantuinya untuk selamanya. Rahma telah pergi, meninggalkannya sendirian untuk menelan pil pahit akibat ulahnya sendiri. Dan dalam kesendirian itu, dia baru menyadari bahwa tidak ada yang lebih menakutkan daripada harus berhadapan dengan monster yang telah diciptakannya sendiri, dirinya. Kantor Bu Siska terletak di lantai 20 sebuah gedung perkantoran modern. Dari balik jendela kaca, seluruh kota Jakarta terhampar di bawah, sebuah panorama yang biasanya membuatku merasa kecil, tapi hari ini justru memberiku kekuatan. Aku duduk di sebuah kursi kulit yang nyaman, dengan ibu di sampingku, tangannya yang hangat menggenggam tanganku yang dingin. Di seberang meja, Bu Siska, seorang wanita parubaya dengan kacamata bingkai emas dan sanggul rapat, memandangi kami dengan sorot mata yang tajam namun penuh empati. Selamat pagi, Ibu Dinda, Ibu Sri, sambutnya, suaranya jernih dan penuh wibawa. Mari kita mulai. Dia membuka sebuah map berisi dokumen-dokumen di depannya. Saya telah mempelajari berkas-berkas yang Ibu Dinda berikan, termasuk laporan keuangan bersama dan bukti kepemilikan aset. Posisi kita sangat kuat. Dia mengambil selembar kertas. Gugatan cerai dengan dasar perselingkuhan dan perbuatan tidak terpuji lainnya. Dalam hal ini, pengusiran ibu mertua dari tempat tinggal adalah dasar hukum yang sangat kokoh. Tujuan kita adalah cerai talak dengan Anda sebagai penggugat dan tentu saja pembagian harta gonogini yang adil. Ibu memegangi tanganku lebih erat. Apa yang dimaksud dengan adil, Bu? Bu Siska tersenyum kecil. Yang sangat menguntungkan pihak kita, Ibu Sri. Kita akan mengajukan permohonan untuk mendapatkan hak penuh atas rumah yang Ibu Dinda dan mantan suami tinggali, mengingat Ibu Dinda yang membayar DP dan lebih banyak menyumbang pada angsuran. Juga, kita akan mengajukan permohonan untuk setengah dari tabungan bersama, serta kompensasi atas tindakan tidak terpuji yang dilakukan tergugat. Dia menatapku. Ibu Dinda, saya perlu Anda bersikap tegas selama proses ini. Tidak ada rasa sentimental lagi. Apakah Anda siap? Aku menarik napas dalam, melihat ke arah ibu, lalu menatap tegas Bu Siska. Saya siap, Bu. Dia sudah memilih jalannya sendiri saat mengkhianati kami dan mengusir ibu. Saya tidak akan memberikannya kemenangan gratis. Bagus, puji Bu Siska sambil mencatat. Sidang pertama akan menjadi mediasi. Tergugat biasanya akan mencoba berbagai cara untuk melunakkan hati Anda. Mungkin meminta maaf, berjanji untuk berubah. Ingat, itu hanya taktik. Dia benar. Sidang pertama di pengadilan agama terasa seperti adegan dalam film. Ruangannya lebih kecil dari yang kubayangkan, dengan kursi-kursi kayu dan meja panjang. Mas Gani sudah duduk di sana, didampingi oleh pengacaranya, seorang pria muda yang terlihat gugup. Wajah Mas Gani membuatku terkejut. Dia terlihat 10 tahun lebih tua. Matanya cekung. Pakaiannya yang dulu selalu necis, kini terlihat kusut. Dia mencoba menatapku, tapi aku dengan sengaja memandang lurus ke depan, ke arah hakim mediator. Proses mediasi dimulai. Hakim, seorang ibu yang berwibawa, menjelaskan tujuan mediasi untuk mencari jalan damai. Lalu, giliran Mas Gani berbicara. Dinda, mulainya, suaranya serak. Aku benar-benar menyesal. Aku sadar aku telah melakukan kesalahan besar.
Kesalahan yang tidak bisa dimaafkan. Tapi, tolong, beri aku kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Kita bisa mulai dari awal. Hatiku berdesir. Itu adalah kata-kata yang dulu sangat kuinginkan. Tapi sekarang, kata-kata itu terasa kosong dan basi. Aku tetap diam. Pengacaranya menambahkan, klien saya bersedia untuk melakukan apapun, Ibu Dinda. Dia akan berhenti bekerja sama dengan wanita tersebut, dia akan meminta maaf pada ibu Anda, dan berjanji setia. Bu Siska, yang duduk di sampingku, lalu berbicara dengan suara yang tenang namun memotong. Yang mulia, pihak kami menghargai niat baik tergugat. Namun, kami telah berkonsultasi panjang dengan klien kami. Pengkhianatan yang disertai dengan pengusiran ibu kandung dari rumahnya sendiri adalah luka yang terlalu dalam. Rasa percaya telah hancur total. Tidak ada lagi fondasi untuk membangun kembali rumah tangga. Hakim mediator mengangguk, memahami. Baik, tampaknya pihak penggugat sudah sangat yakin dengan keputusannya. Mari kita lanjutkan ke proses persidangan. Wajah Mas Gani runtuh. Dia tidak menyangka aku akan begitu tegas. Sidang-sidang berikutnya berjalan dengan cepat. Bu Siska membuktikan perselingkuhan melalui kesaksianku yang konsisten dan detail, serta bukti transaksi pembelian mobil sport yang dilakukan Mas Gani untuk Rahma menggunakan uang rekening bersama. Dia juga menghadirkan bukti-bukti pengeluaran untuk apartemen harian dan tagihan rumah sakit saat Rahma keguguran. Pengacara Mas Gani mencoba membela dengan lemah, mengatakan bahwa perselingkuhan hanya terjadi sekali dan bahwa Mas Gani sangat menyesal. Tapi Bu Siska dengan lugas membantah. Perselingkuhan bukanlah soal frekuensi, Yang Mulia, tapi soal pengkhianatan terhadap janji suci pernikahan. Dan diperparah dengan tindakan tergugat mengusir ibu mertua, yang notabene adalah orang tua, untuk menciptakan privasi dengan wanita lain. Ini menunjukkan perencanaan dan niat, bukan sekadar kesalahan sesaat. Hakim, seorang pria yang sudah berumur, tampak sangat tidak berkenan dengan tindakan Mas Gani. Di sidang terakhir, setelah mendengarkan semua fakta, dia memutuskan dengan tegas. Dengan ini, Pengadilan Agama menjatuhkan putusan, mengabulkan gugatan cerai Ibu Dinda. Perceraian dijatuhkan dengan talak 1. Hakim juga memutuskan untuk pembagian harta gonogini. Rumah tinggal di Jalan Taman Anggrek diserahkan sepenuhnya kepada penggugat, Ibu Dinda. Tabungan bersama dibagi 2. Dan tergugat diwajibkan membayar uang mut'ah, kompensasi, serta nafkah iddah kepada penggugat. Aku menunduk, rasa lega yang luar biasa menyelimutiku. Ibu memeluk bahuku, matanya berkaca-kaca. Di seberang ruangan, Mas Gani terduduk lemas, wajahnya pucat pasi. Dia telah kehilangan segalanya. Istrinya, rumahnya, sebagian hartanya, dan yang paling berharga, harga dirinya. Begitu keluar dari ruang sidang, Mas Gani mencoba menghampiriku. Dinda, selamat, aku harap kamu bahagia. Bu Siska segera melangkah maju, melindungiku. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan, Tuan. Semua urusan telah selesai di dalam ruang sidang. Aku memandangnya untuk terakhir kalinya. Tidak ada lagi amarah, tidak ada lagi rasa sakit. Hanya kekosongan. Goodbye, Gani, ucapku singkat, sebelum berbalik dan berjalan meninggalkannya, diiringi oleh ibu dan Bu Siska. Aku tidak menoleh lagi. Bab itu telah tertutup rapat. Perjuangan hukum telah usai, dan kemenangan ada di tangan kami. Sekarang, saatnya untuk benar-benar memulai hidup baru. Kekosongan yang tersisa setelah putusan pengadilan ternyata lebih dalam dari yang dibayangkan Mas Gani. Dia kini tinggal di sebuah kamar kos berbagi mandi di kawasan pinggiran Jakarta, jauh dari kemewahan rumah yang ditinggalinya. Uang mut'ah dan separuh tabungan yang diterimanya habis untuk membayar utang-utang yang menumpuk selama proses perceraian dan masa penganggurannya. Dia harus bekerja. Kebutuhan mendesak memaksanya menerima posisi sebagai staf administrasi junior di sebuah perusahaan logistik kecil, dengan gaji yang tidak sampai seperempat dari gaji lamanya. Meja kerjanya yang dulu luas dengan pemandangan kota, kini diganti dengan cubikle sempit yang berdebu, berbagi dengan 3 orang lainnya. Suatu pagi, bosnya yang galak, Pak Joko, meletakkan setumpuk dokumen di mejanya. Gani, ini dokumen pengiriman untuk klien PT Maju Jaya. Mereka klien baru,
tapi potensial. Kau urus semuanya, dari konfirmasi pesanan sampai jadwal pengiriman. Jangan sampai ada kesalahan. Baik, Pak, jawab Mas Gani dengan suara datar. Pikirannya masih penuh dengan bayangan sidang dan kepergian Rahma. Konsentrasinya buyar. Dia membuka dokumen itu. Rinciannya rumit, melibatkan pengiriman barang-barang elektronik bernilai miliaran rupiah ke beberapa kota. Di masa lalu, pekerjaan seperti ini adalah hal biasa baginya. Tapi sekarang, tangannya gemetar. Rasanya seperti ada kabut tebal di otaknya, menghalangi kemampuannya untuk berpikir jernih. Aku harus fokus, hardiknya pada dirinya sendiri. Tapi setiap kali dia mencoba, bayangan Dinda yang menatapnya dengan hancur di pintu kamar, atau raut sakit ibu, atau jeritan Rahma, selalu muncul. Hari itu berlalu dengan sia-sia. Dia hampir tidak menyentuh dokumen PT Maju Jaya. Keesokan harinya, dia mencoba memaksakan diri. Dia memasukkan data ke dalam sistem, mengatur jadwal pengiriman, tapi pikirannya tidak fokus. Dalam kebingungannya, dia membuat kesalahan fatal. Dia salah memasukkan kode tujuan pengiriman. Seharusnya barang dikirim ke gudang PT Maju Jaya di Surabaya, tapi dia memasukkan kode untuk gudang di Medan. Dia juga lupa memastikan asuransi pengiriman untuk barang-barang bernilai tinggi tersebut, sebuah prosedur standar yang seharusnya dia ketahui. Gani, apa kau sudah selesaikan untuk PT Maju Jaya? Tanya Pak Joko beberapa hari kemudian, saat tenggat waktu sudah dekat. Sudah, hampir, Pak, jawabnya gugup. Hampir? Aku butuh itu selesai hari ini. Mereka klien penting, bentak Pak Joko sebelum pergi. Dengan panik, Mas Gani menyelesaikan sisa pekerjaannya tanpa pengecekan ulang. Dia mengirim konfirmasi bahwa semua pesanan telah diproses dan akan dikirim sesuai jadwal. Seminggu kemudian, badai pecah. Telepon di meja Pak Joko berdering nyaring. Dari seberang sana, suara marah dari Direktur PT Maju Jaya bergema hingga ke cubikle Mas Gani. Barang-barang kami kemana? Itu seharusnya sudah sampai di Surabaya 3 hari yang lalu. Sekarang kami terima laporan, barangnya ada di Medan. Dan tidak ada asuransi. Itu barang-barang elektronik baru, Pak Joko. Nilainya miliaran. Wajah Pak Joko memerah. Apa? Itu tidak mungkin. Saya yang akan cek, Pak. Dia menutup telepon dengan kasar dan berjalan cepat ke cubikle Mas Gani. Gani, apa yang terjadi dengan pengiriman PT Maju Jaya? Mas Gani, yang sudah mendengar teriakan dari telepon, berdiri dengan gemetar. Saya tidak tahu, Pak. Saya sudah proses sesuai. Proses sesuai apa? Hardik Pak Joko, melemparkan printout dokumen ke mejanya. Kau kirim barang ke Medan, bukan Surabaya. Dan kau lupa cantumkan asuransi. Sekarang barang sudah sampai di Medan, dan ada beberapa karton yang rusak karena penanganan yang kasar. PT Maju Jaya menuntut ganti rugi penuh. Dan karena tidak ada asuransi, kita yang harus mengganti dari kantong kita sendiri. Kau tahu berapa nilainya? Mas Gani terduduk lemas di kursinya. Kepalanya penuh dengan dengung. Dia tidak bisa berpikir. Pak, saya minta maaf. Saya tidak sengaja. Tidak sengaja, teriak Pak Joko, menarik perhatian semua karyawan di ruangan itu. Kesalahan seperti ini bisa menghancurkan perusahaan kita. Kita perusahaan kecil, Gani. Kita tidak punya dana untuk mengganti rugi miliaran. Pak Joko menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Wajahnya masih merah padam. Kamu dipecat. Sekarang juga. Keluar dari sini. Dan kami akan menuntut kamu secara hukum untuk menanggung sebagian kerugian ini. Persiapkan pengacara, Gani. Karena aku tidak akan membiarkan ini berlalu begitu saja. Kata-kata terakhir itu seperti pukulan palu godam. Dipecat. Lagi. Dan kali ini, disertai dengan ancaman gugatan hukum. Dengan langkah gontai, Mas Gani membereskan barang-barangnya yang sedikit dari mejanya. Semua karyawan menghindari pandangannya. Ada yang kasihan, ada yang menghina. Dia berjalan keluar dari kantor itu untuk terakhir kalinya, menuju ketidakpastian yang lebih dalam. Dia berdiri di pinggir jalan, menentang tas kecil berisi barang-barangnya.
Hujan mulai rintik-rintik membasahi Jakarta. Dia tidak punya uang untuk naik taksi. Tidak punya tujuan yang jelas. Pikirannya hanya diisi oleh satu kenyataan pahit. Ini adalah karma. Karma finansial yang menghajarnya di titik terendah kehidupannya. Kesalahan yang dia lakukan bukan hanya menghancurkan rumah tangganya, tapi kini juga menghancurkan sisa-sisa kehidupannya yang tersisa. Dan yang paling menyakitkan, dia tahu, dia sepenuhnya pantas menerimanya. Sementara Mas Gani tenggelam dalam lumpur kehancurannya sendiri, sebuah transformasi diam-diam mulai terjadi di rumah kami. Suasana rumah yang awalnya dipenuhi duka, perlahan-lahan mulai diisi oleh semangat baru. Dan sumber semangat itu datang dari tempat yang paling tidak kuduga, Ibu. Suatu Sabtu pagi, aku terbangun oleh aroma rempah-rempah yang harum dan menggugah selera. Aku mengendus-ngendus udara, bingung. Biasanya, aku yang membangunkan Ibu dengan teh hangat. Ku keluar dari kamar dan menemukan Ibu berdiri di dapur, dengan apron favoritnya yang sudah pudar, sibuk mengaduk sesuatu di dalam panci besar. "Selamat pagi, Ibu. Masak apa yang wanginya sampai segini ini?" tanyaku sambil mengucek mata. Ibu menoleh, wajahnya berseri. "Coba tebak, Nak. Sop iga kesukaan kamu waktu kecil dulu." Aku mendekat dan melihat ke dalam panci. Benar, itu adalah sop iga dengan kuah bening, kentang, wortel, dan tomat. Persis seperti yang selalu Ibu masak saat aku sakit atau sedih dulu. Wah, Ibu masih ingat resepnya? Masih dong. Ini adalah warisan dari nenekmu. Ibu tersenyum. Duduk, sebentar lagi matang. Saat kami sarapan, Ibu berkata, "Din, Ibu punya ide. Ibu ingin mulai usaha catering kecil-kecilan. Masakan rumahan seperti ini." Aku menatapnya, terkejut. "Usaha catering? Ibu serius?" "Ibu serius," jawabnya dengan mantap. "Selama ini Ibu hanya diam di rumah, merasa tidak berguna. Tapi memasak adalah satu hal yang Ibu kuasai. Lihat, kamu saja sampai habis 3 mangkok." Ibu tertawa kecil. Dan setelah kejadian itu, Ibu merasa perlu berdikari. Tidak bisa selamanya bergantung padamu. Rasa haru menyergapku. Di usianya yang tidak lagi muda, Ibu justru menemukan kekuatan untuk memulai sesuatu yang baru. Tapi, Bu, modalnya dan tenaganya? Aku tidak mau Ibu kelelahan. Tenang, Nak. Ibu tidak mau mulainya besar-besaran. Coba-coba dulu. Ibu sudah hitung. Uang pensiunan ayah dulu masih ada simpanannya. Itu akan Ibu pakai untuk modal awal. Ibu hanya akan masak untuk pesanan tetangga dan teman-teman Ibu dulu. Kalau sudah lancar, baru kita pikirkan untuk berkembang. Mata Ibu berbinar dengan antusiasme yang belum pernah kulihat sejak ayah meninggal. Bagaimana mungkin aku menolak? Aku akan mendukung Ibu sepenuhnya, kataku, memegang tangannya. Aku yang akan bantu urusan administrasi dan pemasarannya. Kita bisa buatkan akun media sosial. Minggu-minggu berikutnya, rumah kami berubah menjadi pusat kegiatan yang sibuk dan penuh tawa. Aku membantu Ibu membuat akun Instagram dengan nama Dapur Sri, masakan rumah warisan nenek. Awalnya, kami hanya memposting foto masakan Ibu yang menggugah selera. Pesanan pertama datang dari Ibu Siti, tetangga sebelah yang suaminya sedang dirawat di rumah sakit. "Dik Sri, saya dengar dari teman kamu di arisan kalau kamu buka catering. Bisa pesan sop ayam kampung untuk suami saya? Dokter bilang dia butuh makanan bergizi." Dengan penuh semangat, Ibu menyiapkan pesanan itu dengan sepenuh hati. Kuah sopnya bening dan gurih, ayamnya empuk, sayurannya segar. Esok harinya, Ibu Siti menelepon, suaranya hampir menangis. "Terima kasih, Bu Sri. Suami saya sampai habis 2 porsi. Katanya, rasanya seperti masakan ibunya dulu. Dia jadi semangat untuk sembuh." Kisah itu menyebar seperti virus. Pesanan mulai berdatangan, awalnya dari teman-teman Ibu di pengajian, lalu dari tetangga kompleks, dan kemudian dari orang-orang yang melihat akun Instagram kami. Ibu membuat menu sederhana, sop iga, rawon, sayur asem, gulai kambing, dan beberapa lauk pendamping. Semuanya adalah resep turun-temurun yang dikuasainya dengan sempurna. Aku yang membantu mengatur pesanan, menghitung biaya,
dan mengantarkan makanan jika pesanannya banyak. Melihat ibu yang begitu bersemangat, bangun pagi-pagi untuk belanja ke pasar dan menghabiskan waktu dengan penuh kecintaan, menyembuhkan lukaku sedikit demi sedikit. Rumah kami yang dulu sunyi dan sedih, kini dipenuhi tawa, obrolan, dan aroma masakan yang menenangkan. Suatu malam, setelah selesai membereskan dapur, ibu duduk di sampingku di sofa. Wajahnya lelah, tapi bahagia. "Terima kasih, Dinda," bisiknya, "karena telah mendukung ibu." "Aku yang harus berterima kasih, ibu," jawabku, memeluknya. Ibu yang mengajarkanku bahwa kita bisa bangkit dari manapun, dengan apa yang kita punya. Lihat, sekarang, dapur Sri sudah punya pelanggan tetap. Ibu mengangguk, matanya berbinar. Ibu tidak pernah menyangka di usia senja, ibu bisa menemukan passion ibu lagi. Dan yang paling penting, ibu bisa merasa berguna, untuk diriku sendiri dan untuk orang lain. Titik balik ibu bukan hanya tentang memulai usaha. Itu adalah tentang mengambil kembali kendali atas hidupnya. Tentang membuktikan bahwa di usia berapapun, setelah mengalami pukulan hidup seberat apapun, seseorang masih bisa bangkit dan menemukan cahayanya sendiri. Dan cahaya ibu itu, bersinar terang dari dapur kami, perlahan-lahan mulai menyinari jalan kami menuju kehidupan baru yang lebih mandiri dan penuh arti. Kebangkitan ibu dengan dapur Sri, bagaikan angin segar yang membangunkanku dari mati suri. Menyaksikan semangatnya yang berkobar di usianya, membuatku tersadar. Aku, di usia yang masih relatif muda, tidak boleh terus terpuruk. Jika ibu bisa bangkit, apalagi diriku. Suatu pagi, sambil menikmati sarapan bubur ayam buatan ibu yang lezat, aku membuka laptop dan melihat inbox email kantor. Selama beberapa minggu ini, aku hanya melakukan pekerjaan yang paling mendesak, cukup untuk bertahan. Tapi hari ini, sesuatu berbeda. "Bu," kataku pada ibu yang sedang mencatat stok bumbu, "aku ingin fokus lagi pada karierku. Aku ingin naik pangkat." Ibu mengangkat wajahnya, senyum lebar mengembang. "Itu kabar bagus, Nak. Ibu selalu tahu kamu pasti bisa. Bakat dan kerja kerasmu tidak boleh terbuang sia-sia karena seorang pengkhianat." Kata-katanya seperti suntikan motivasi. Aku membalas senyumnya. "Iya, Bu. Sudah waktunya aku membuktikan bahwa aku lebih dari sekadar korban perselingkuhan." Hari itu juga, aku menjadwalkan pertemuan dengan manajerku, Pak Handoko. Aku masuk ke ruangannya dengan langkah percaya diri yang belum kurasakan sejak lama. "Selamat pagi, Pak. Saya ingin membahas rencana pengembangan karir saya ke depan," ujarku, duduk di seberang meja kerjanya. Pak Handoko terlihat agak terkejut, tapi kemudian tersenyum. "Selamat pagi, Dinda. Saya senang akhirnya kamu mengambil inisiatif ini. Sebenarnya, saya dan direksi sudah memperhatikan kerja kerasmu, terutama dalam proyek Surabaya yang lalu. Hasilnya sangat memuaskan klien." "Terima kasih, Pak. Saya ingin berkontribusi lebih lagi. Saya tertarik dengan posisi senior project manager yang lowong sejak Bu Ani pensiun bulan lalu. Posisi itu menuntut tanggung jawab besar, Dinda. Tapi," dia menatapku dalam-dalam, "saya percaya kamu memiliki kemampuan untuk itu. Apa yang membuatmu tertarik?" Aku menarik napas. Pengalaman saya menangani proyek Surabaya membuktikan bahwa saya mampu memimpin tim dan berhadapan dengan klien tingkat tinggi. Saya juga telah menyusun proposal untuk meningkatkan efisiensi alur kerja di divisi kami, yang saya yakin dapat meningkatkan produktivitas hingga 15%. Aku menyodorkan flash drive berisi proposal yang kukerjakan diam-diam selama akhir pekan. Pak Handoko terkesan. Ini luar biasa, Dinda. Proposal yang sangat detail dan insightful. Baik, saya akan ajukan namamu untuk promosi ini. Siap-siap untuk presentasi di depan direksi minggu depan." "Terima kasih banyak atas kesempatannya, Pak. Saya tidak akan mengecewakan." Minggu berikutnya adalah minggu yang sangat sibuk. Aku bekerja lembur untuk menyiapkan presentasi, menganalisis data, dan menyusun strategi. Bedanya, kali ini aku melakukannya dengan semangat yang membara. Setiap data yang kumpulkan, setiap slide yang kubuat, adalah sebuah pernyataan. Aku masih ada. Aku kuat. Aku mampu. Di rumah, ibu mendukungku sepenuhnya.
Dia memastikan aku makan teratur dan tidak begadang sampai terlalu larut. Suasana rumah kami adalah simbiosis mutualisme yang indah. Aku membantunya dengan dapur Sri di pagi dan sore hari, dan dia mendukung karierku dengan menjadi support sistemnya yang paling kuat. Hari presentasi pun tiba. Aku berdiri di ruang rapat direksi, mengenakan setelan blazer biru tua yang membuatku merasa percaya diri. Di depanku, duduk para direktur dengan ekspresi yang sulit ditebak. Selamat pagi, Ibu dan Bapak Direksi. Perkenalkan, saya Dinda, dan hari ini saya akan mempresentasikan visi dan strategi saya untuk posisi Senior Project Manager. Suaraku terdengar lantang dan jelas. Aku mempresentasikan proposalku dengan penuh keyakinan, didukung oleh data-data yang solid. Aku menjawab setiap pertanyaan dengan lugas dan tepat. Rasanya seperti versi terbaik dari diriku yang dulu, tapi kali ini dilengkapi dengan ketangguhan baru yang diperoleh dari penderitaan. Beberapa hari kemudian, Pak Handoko memanggilku ke ruangannya lagi. Wajahnya berbinar. Dinda, saya ucapkan selamat. Direksi menyetujui promosimu menjadi Senior Project Manager, efektif mulai bulan depan. Gajimu akan disesuaikan, dan kamu akan memimpin tim dengan 5 orang anggota. Sensasi kemenangan yang manis dan murni mengalir di seluruh tubuhku. Terima kasih, Pak Handoko. Saya janji akan memberikan yang terbaik. Kamu pantas mendapatkannya, Dinda. Selamat. Begitu keluar dari ruangan, aku menelepon ibu. Bu, aku dapat promosinya. Aku sekarang Senior Project Manager. Alhamdulillah, teriak ibu di seberang telepon. Suaranya hampir memecahkan gendang telingaku. Ibu tahu kamu bisa. Ibu sangat bangga padamu, Nak. Malam itu, kami merayakannya dengan makan malam spesial. Ibu memasak semua hidangan favoritku. Kami duduk di meja makan, tertawa dan bercerita. Sesuatu yang tidak pernah kami lakukan dalam waktu yang lama. Kamu lihat, Nak, kata ibu sambil menyajikan semangkuk es krim, kita tidak hanya bertahan. Kita justru berkembang menjadi lebih baik. Aku mengangguk, menikmati sesuap es krim. Iya, Bu. Aku belajar bahwa kebahagiaan dan kesuksesan adalah bentuk balas dendam terbaik. Aku tidak perlu membenci Mas Gani atau berharap dia menderita. Cukup dengan hidupku dan ibu yang bahagia dan sukses, itu sudah lebih dari cukup. Kebangkitanku bukan hanya tentang pangkat atau gaji. Ini tentang mengambil kembali kendali atas identitasku. Aku bukan lagi Dinda, si istri yang dikhianati. Aku adalah Dinda, seorang Senior Project Manager yang sukses, seorang anak perempuan yang menyayangi ibunya, dan seorang pejuang yang telah membuktikan bahwa dia bisa bangkit lebih kuat dari puing-puing kehancuran. Dan ini adalah bab yang paling membanggakan dalam hidupku sejauh ini. Kesendirian Mas Gani di kamar kosnya yang sempit dan pengap semakin dalam. Ancaman gugatan dari mantan bosnya di perusahaan logistik menggantung di kepalanya seperti pedang Damocles. Tanpa uang untuk membayar pengacara, dia tahu nasibnya hampir pasti akan berakhir di pengadilan lagi, kali ini sebagai terdakwa. Untuk menghilangkan stres, dia sesekali pergi ke warung kopi dekat kos-kosan, berharap bisa bertemu dengan wajah-wajah lama yang mungkin masih mau menyapanya. Suatu sore, dia duduk di sebuah warung kopi yang dulu sering dia kunjungi bersama rekan-rekan kerjanya yang dulu. Tiba-tiba, dia melihat sekelompok mantan koleganya dari perusahaan lamanya duduk di sudut, sedang tertawa lepas. Jantungnya berdebar kencang. Mungkin ini kesempatan. Mungkin mereka masih mau menerimanya. Dengan sedikit harapan, dia berdiri dan mendekati meja mereka. Hei, bro, Ade, Roni. Lama tidak berjumpa, ucapnya, mencoba tersenyum. Saat mereka menoleh, suasana berubah secara instan. Senyum mereka menghilang, digantikan oleh ekspresi kaku dan tidak nyaman. Ade, yang dulu adalah asistennya, bahkan menghindari kontak mata. Oh, hai, Mas Gani, sapa Roni dengan singkat, suaranya datar. Bisa aku bergabung? Tanya Mas Gani, masih berusaha terdengar ramah. Mereka saling bertukar pandang canggung. Maaf, ya, Gan. Kita lagi bahas proyek rahasia perusahaan. Nggak bisa di sini, jawab Roni, membuat alasan yang transparan. Oh, iya, tidak masalah,
jawab Mas Gani, merasa seperti ditampar. Dia bisa merasakan tatapan mereka yang penuh dengan penghakiman diam-diam. Dia berbalik untuk kembali ke mejanya, dan mendengar bisikan mereka yang sengaja dibuat cukup keras untuk didengarnya. Gue heran dia berani keluar rumah. Kalau gue yang mempermalukan diri kayak dia, mending gue sembunyi di bawah tempurung. Bisik Ade. Jangan keras-keras. Dia denger, sahut Roni. Biarin dong denger. Biar tahu diri. Istri secantik dan sebaik Dinda aja dhianatin. Apalagi kita-kita ini yang cuma teman kerja. Bisikan-bisikan itu mengikutinya seperti lebah yang mengganggu. Dia membayar kopinya dan segera pergi, merasa semua mata di warung kopi itu menatapnya dengan hina. Beberapa hari kemudian, dia mencoba menghubungi beberapa teman dekatnya dari masa kuliah. Dulu, mereka adalah kelompok yang kompak. Dia mengajak mereka makan malam, berharap bisa mendapatkan sedikit dukungan emosional. Mereka setuju bertemu, tapi suasana selama makan malam itu sangat canggung. Percakapan mereka terasa dipaksakan. Saat Mas Gani mencoba bercerita tentang kesulitannya mencari pekerjaan baru, tanggapannya datar. Ya, coba lagi aja, Gan. Sekarang lagi susah cari kerja sih, kata seorang teman, sambil asyik memainkan ponselnya. Lo dulu kan jago, pasti bisa dapat lagi kok, tambah yang lain, tanpa antusiasme. Tidak ada yang menanyakan perceraiannya. Tidak ada yang menawarkan bantuan. Mereka seolah-olah sudah memutuskan untuk menjaga jarak. Saat acara makan berakhir, mereka bergegas membayar bagian masing-masing dan mengucapkan selamat tinggal dengan cepat, meninggalkan Mas Gani sendirian di meja, menyadari bahwa pertemanan mereka telah berakhir. Bahkan di lingkungan tempatnya berkos, karma sosial itu terus berlanjut. Suatu hari, pemilik kos, seorang ibu parubaya yang biasanya cerewet tapi baik hati, mengetuk pintunya. Mas Gani, ini tentang uang kos bulan depan. Tenang, Bu. Saya akan bayar tepat waktu. Janjinya. Bukan itu yang ingin dibicarakan si ibu. Bukan, Mas. Ibu cuma mau kasih tahu. Ibu dengar dari tetangga tentang masalah Mas yang dulu. Ibu itu tampak tidak nyaman. Ibu sih nggak mau ikut campur. Tapi tolong jaga reputasi kos ibu, ya. Jangan sampai ada masalah lagi. Mas Gani terpana. Masalah apa, Bu? Saya di sini hanya tidur dan jarang keluar kamar. Iya, Ibu tahu. Tapi, kata orang, Mas kan punya masalah dengan wanita. Ibu cuma khawatir untuk anak-anak perempuan yang kos di sini. Mereka pada takut. Rasa malu yang begitu dalam menyelimutinya. Dia bahkan dianggap sebagai ancaman oleh para penghuni kos lainnya. Saya mengerti, Bu, katanya, menunduk. Setelah ibu kos pergi, dia menutup pintu dan merosot di lantai. Dia menyadari bahwa reputasinya telah hancur total. Dia adalah seorang pariah, seorang yang dikucilkan. Dalam komunitas profesionalnya, dia adalah pengkhianat yang tidak bisa dipercaya. Dalam lingkaran pertemanannya, dia adalah aib. Bahkan di tempat tinggalnya sendiri, dia dicurigai. Dia mengambil ponselnya dan membuka media sosial. Dia melihat foto Dinda yang di-tag oleh seorang teman bersama. Dinda sedang menghadiri sebuah acara amal, mengenakan gaun elegan, tersenyum lebar dengan percaya diri. Wajahnya bersinar. Di kolom komentar, orang-orang memujinya, betapa kuat dan inspiratif dia. Sebaliknya, di profilnya sendiri, tidak ada yang berkomentar atau menyukai postingannya selama berminggu-minggu. Dia telah menjadi hantu di dunia nyata maupun dunia maya. Karma sosial adalah hukuman yang halus namun sangat efektif. Tidak ada penjara, tidak ada denda, tetapi rasa kesepian dan penolakan yang terus-menerus menggerogoti jiwanya. Dia menyadari bahwa kehilangan yang paling menyakitkan bukanlah rumah atau uang, tetapi rasa hormat dan penerimaan dari orang-orang di sekitarnya. Dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang berapapun. Sesuatu yang telah dia hancurkan dengan tangannya sendiri. 6 bulan telah berlalu sejak keputusan pengadilan. Musim hujan telah berganti dengan teriknya kemarau, dan begitu pula dengan kehidupan kami. Rumah yang dulu dipenuhi kepahitan, kini telah berubah menjadi pusat kehidupan yang hangat dan penuh semangat. Dapur Sri telah berkembang jauh melampaui ekspektasi kami.
Apa yang dimulai dari pesanan tetangga, kini telah menjadi bisnis catering rumahan yang cukup besar. Aku membantu ibu mendirikan badan usaha resmi, dan kami bahkan menyewa sebuah ruko kecil di ujung jalan sebagai dapur profesional dan tempat pemesanan. Suatu pagi, aku duduk di teras ruko baru kami, menikmati secangkir kopi sambil memerhatikan ibu yang dengan cekatan mengawasi dua karyawan barunya yang sedang mengemas pesanan untuk sebuah acara seminar di sebuah hotel bintang 5. "Bu, dulu siapa yang menyangka kita bisa sampai di sini?" kataku, tersenyum bangga. Ibu menoleh, wajahnya bersinar meski sedikit letih. "Hidup ini memang penuh kejutan, Nak. Yang penting kita tidak pernah menyerah." Dia mendekat dan duduk di sampingku. "Dan lihat kamu, sudah jadi manajer senior, tapi masih mau membantu ibu di sini." "Tentu saja, Bu. Ini adalah usaha kita bersama." Obrolan kami terpotong oleh kedatangan seorang kurir yang membawa sebuah plakat besar. "Untuk Ibu Sri dari Dapur Sri," ujarnya. Dengan penasaran, kami membuka bungkusan itu. Isinya sebuah piagam penghargaan dengan pita emas. Tertulis, "Penghargaan untuk usaha kuliner terinovatif dan berkualitas tinggi 2023, diberikan kepada Dapur Sri atas dedikasi dan kontribusinya dalam melestarikan cita rasa masakan rumahan Nusantara." Ibu memegang piagam itu dengan tangan gemetar, matanya berkaca-kaca. "Ini, dari mana?" Ternyata, tanpa sepengetahuan kami, seorang food vlogger terkenal yang pernah memesan catering dari kami, merekomendasikan Dapur Sri kepada Dewan Juri Penghargaan Kuliner Lokal. Kualitas dan konsistensi masakan ibu, serta cerita di balik berdirinya usaha ini, telah memenangkan hati mereka. "Ibu, ini luar biasa," pelukku erat. Masakan ibu diakui secara resmi. Siangnya, acara pemberian penghargaan berlangsung sederhana namun hangat di balai kota. Aku mendampingi ibu yang mengenakan kebaya terbaiknya. Saat namanya dipanggil untuk menerima penghargaan, tangis bahagia tak terbendung lagi. Sorak-sorai dan tepuk tangan dari para tamu, yang sebagian adalah pelanggan setia kami, menggema di ruangan. Ibu hanya memasak dengan hati, seperti yang diajarkan oleh ibuku dulu, ucap ibu dengan suara bergetar saat menerima mikrofon. "Terima kasih untuk semua yang telah mendukung perjalanan Dapur Sri. Terima kasih untuk anakku, Dinda, yang telah menjadi kekuatan ibu." Mataku juga basah. Ini adalah kemenangan untuk kami berdua. Kesuksesan tidak hanya datang di bisnis ibu. Di kantor, posisiku sebagai senior project manager membawa angin segar. Tim yang kupimpin berhasil menyelesaikan 3 proyek besar tepat waktu dan di bawah anggaran, yang membawa keuntungan signifikan bagi perusahaan. Atas prestasi itu, aku dipromosikan menjadi division head, dengan tanggung jawab yang lebih besar dan tentu saja, kompensasi yang lebih baik. Hari ini adalah hari yang penuh berkah, gumamku suatu sore, saat aku dan ibu duduk di taman belakang rumah kami yang kini telah dipercantik dengan tanaman-tanaman baru. Rumah ini benar-benar telah menjadi rumah kami, tempat yang penuh dengan kenangan indah yang baru kami ciptakan, mengubur kenangan pahit di bawah fondasinya. "Iya, Nak, ibu bersyukur setiap hari," jawab ibu, matanya menerawang. "Dulu, setelah ayah meninggal, ibu pikir hidup ibu sudah selesai. Lalu, setelah diusir, ibu pikir itu adalah akhir segalanya. Tapi lihat sekarang, Tuhan punya rencana yang lebih indah." Aku memegang tangannya. "Kita yang menulis rencana indah itu bersama, Bu. Dengan kerja keras, keteguhan hati, dan saling mendukung." Malam itu, kami mengadakan makan malam kecil-kecilan di rumah untuk merayakan semuanya. Meja makan kami penuh dengan hidangan istimewa ibu. Kami tertawa, bercerita tentang rencana ekspansi, Dapur Sri, tentang proyek baruku di kantor, tentang liburan yang ingin kami ambil bersama. Rumah kami yang dulu dipenuhi air mata, kini bergema dengan tawa dan semangat baru. Kami telah membuktikan bahwa kami bisa bangkit tanpa seorang Mas Gani. Bahkan, kami justru berkembang menjadi versi terbaik dari diri kami sendiri. Kesuksesan yang kami raih terasa begitu manis, bukan karena kami ingin membalaskan dendam, tetapi karena kami berhasil menemukan kebahagiaan sejati setelah melewati badai terbesar dalam hidup. Dan itu adalah kemenangan terbesar yang bisa kami dapatkan. 2 tahun. Waktu yang cukup untuk menyembuhkan luka yang paling dalam,
dan bagi kami, waktu yang cukup untuk membangun kehidupan baru yang bahkan lebih indah dari yang pernah kami bayangkan. Aku berdiri di balkon kamar hotel mewah di Singapura, menatap pemandangan kota yang berkilauan di bawah. Ini adalah perjalanan pertama kami ke luar negeri, sebuah hadiah untuk merayakan ulang tahun ibu yang ke-60 dan kesuksesan Dapur Sri, yang kini telah memiliki 3 cabang. Masih tidak percaya kita ada di sini, ucap ibu, datang berdiri di sampingku dengan jubah hotel yang melekat di tubuhnya. Aku tersenyum, memeluk pundaknya. Semuanya berkat ibu dan sambal ayamnya yang legendaris. Ibu tertawa, suaranya ringan dan bahagia. Ah, kamu ini. Tapi, iya, ibu juga tidak pernah membayangkannya. Perjalanan kami ke sini lancar dan menyenangkan. Kami mengunjungi Gardens by the Bay, berbelanja di Orchard Road, dan menikmati hidangan lezat di restoran bintang Michelin. Setiap momen dirayakan dengan tawa dan rasa syukur yang mendalam. Tidak ada bayangan masa lalu yang mengganggu. Itu sudah menjadi bagian dari sejarah, sebuah bab yang sudah kami tutup rapat. Suatu sore, sepulangnya dari Singapura, kami duduk di teras belakang rumah kami yang telah diperluas. Taman yang dulu sederhana, kini ditata dengan apik oleh seorang landscaper. Ada air mancur kecil dan tempat duduk yang nyaman. Aroma melati memenuhi udara. Din, panggil ibu sambil menyeruput tehnya. Ibu ingin berterima kasih padamu. Aku memandangnya, heran. Untuk apa, Bu? Untuk segalanya. Untuk tidak menyerah. Untuk membawa ibu keluar dari kegelapan itu. Untuk mempercayai mimpi gila ibu membuka catering. Matanya berkaca-kaca. Tapi kali ini adalah air mata kebahagiaan. Kamu adalah kekuatan ibu. Aku memegang tangannya. Ibu, justru akulah yang harus berterima kasih. Ibu yang menunjukkan padaku arti ketangguhan sejati. Melihat ibu bangkit di usia yang tidak lagi muda, memberi aku kekuatan untuk melakukan hal yang sama. Kami duduk dalam keheningan yang nyaman, menikmati sore yang sempurna. Pikiranku melayang ke masa lalu. Rasanya seperti kehidupan lain saat aku adalah Dinda yang naif, yang percaya sepenuhnya pada pria bernama Mas Gani. Aku tidak lagi merasakan sakit atau amarah. Yang tersisa hanyalah sebuah pelajaran berharga. Pengkhianatan itu, seburuk apapun, telah membuka jalan bagi kami untuk menemukan kekuatan kami yang sesungguhnya dan kebahagiaan yang lebih otentik. Apakah kamu pernah memikirkan mereka? Tanya ibu tiba-tiba, seolah bisa membaca pikiranku. Aku menghela napas. Jujur, Bu, hampir tidak lagi. Kadang-kadang, seperti melihat berita cepat tentang perusahaan yang bangkrut atau mendengar gunjingan, tapi itu tidak lagi menyentuhku. Mereka adalah bagian dari masa lalu yang sangat jauh. Kubaca berita beberapa bulan yang lalu tentang perusahaan logistik tempat Mas Gani bekerja terakhir kali yang akhirnya dinyatakan bangkrut. Tidak ada lagi kabar tentang dirinya. Mungkin dia telah pindah kota, memulai hidup baru yang lebih sederhana. Atau mungkin masih tenggelam dalam penyesalannya. Itu bukan lagi urusanku. Sedangkan untuk Rahma, menurut kabar burung yang kudengar, dia menikah dengan seorang pria dari kampung halamannya dan membuka warung kecil. Aku berharap dia telah menemukan kedamaian. Aku juga, jawab ibu dengan tenang. Ibu sudah memaafkan. Bukan untuk mereka, tapi untuk ketenangan diri ibu sendiri. Itulah pelajaran terbesar yang kami petik. Memaafkan bukan berarti melupakan atau menyetujui apa yang terjadi. Memaafkan adalah melepaskan beban itu dari pundak kami sendiri, agar kami bisa melangkah lebih ringan menuju masa depan. Hidup ini sungguh ironis. Ya, Bu, gumamku. Andai dulu aku tidak pulang lebih cepat, andai aku tidak menemukan mereka, mungkin aku masih terperangkap dalam kehidupan yang penuh kebohongan. Mungkin kita tidak akan pernah menemukan kekuatan dan kebahagiaan yang kita rasakan sekarang. Iya, Nak, terkadang, hal terburuk yang terjadi dalam hidupmu justru membawamu pada hal terbaik. Ibu mengangguk bijak. Tuhan menutup pintu dengan sangat keras waktu itu. Tapi lihat, dia membuka begitu banyak jendela yang justru menunjukkan pemandangan yang lebih indah. Matahari mulai terbenam, mengecat langit dengan warna jingga dan ungu. Cahaya hangatnya menyinari wajah ibu yang teduh dan bahagia. Disinilah kami sekarang. 2 orang wanita yang telah melalui badai hebat,
dan justru keluar lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih mencintai kehidupan. Rumah ini, yang dulu hampir direnggut dariku, kini kembali menjadi istana kami. Tempat di mana kami, sebagai ratu-ratunya, tidak hanya bertahan, tetapi benar-benar hidup dan bertahta dalam kebahagiaan dan pencapaian kami sendiri. Pengkhianatan itu menyakitkan, tetapi justru menjadi katalisator yang membawa kami pada kehidupan yang sebenarnya kami inginkan. Sebuah kehidupan yang dibangun di atas dasar kejujuran, cinta sesama ibu dan anak, dan kekuatan yang berasal dari dalam diri sendiri. Dan itu adalah akhir yang lebih manis dari semua dongeng yang pernah kubaca.